Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 421. Dan Zhao Sui di satu sisi, wajahnya suram dan hampir hitam. Hingga saat ini, dia belum melihat setengah dari kejeniusan di perairan Qianjiang di wilayah Kaisar Tianshenwei. Ini membuat firasat buruknya semakin kuat. Itu tidak normal. Itu tidak normal. Apakah kejeniusan wilayah air Qianjiang menembus putaran terakhir penghalang? Ini tidak mungkin. Dia tahu betul bahwa bahkan generasi muda terkuat di perairan Qianjiang mungkin tidak dapat menerobos. Dia sangat cemas. Seperti Zhao Sui, Han Sun, pemimpin area Kuil Yumo, terlihat jelek. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang muncul di area Kaisar Tianshenwei semakin berkurang. Zhao Sui, mengapa wajahmu jelek sekali? Jangan tidak sabar. Menurutku, kejeniusan wilayah perairan Qianjiang pasti telah melewati rintangan terakhir. Apalagi mereka pasti berhasil menerobos. Ketika sekelompok orang muncul di tingkat pertama platform pertempuran, sungguh hal yang mulia. Cara tersenyum Lu Xiu. Lu, diam. Mata Zhao merah. Ejekan Lu Xiu terhadap Qi Guoguo. Bagaimana bisa begitu banyak orang di air Qianjiang melewati level terakhir? Bahkan jika satu orang melakukannya, dia akan menertawakan giginya. Haha, tenang, tenang. Lu Xiu tertawa dan hampir membuat Zhao Sui memuntahkan darah. Tampaknya jenius perairan Qianjiang mati dalam perang. Aku tidak tahu daerah kuat mana yang melakukannya. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada mereka. Pikir Lucius. Dia sangat bahagia. Melihat penampilan Zhao Sui, Lu Xiu tidak menyebutkan betapa bahagianya dia. Di masa lalu, justru sebaliknya. Segera, setengah jam berlalu. Ada banyak orang yang tidak bisa duduk diam. Bagaimana mungkin, kejeniusan Danau Phoenix, mengapa begitu sedikit? Begitu juga kita, di mana orang Gunung Qian kita? Di daerah lembah Yangquan, hanya 4 orang yang menjadi kaisar dan penjaga dewa. Tidak mungkin. Terdengar suara gemuruh yang keras. Setengah jam kemudian, bahkan jika kita menembus level berikutnya, kita harus gagal. Tapi itu belum keluar, yang berarti kebanyakan dari mereka jatuh di medan perang kuno Dongming. Di antara mereka, dengan area Danau Phoenix, area lembah Yangquan, pemimpin sabuk pegunungan Qian tua memanggil suara terbesar. Mereka adalah wilayah super, berbakat seperti awan, setidaknya 34 orang bisa menjadi penjaga dewa kaisar. Namun, 2 atau 3 anjing berbakat ini mati di daerah ini. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Di beberapa daerah, sesepuh penanggung jawab tim sangat senang, karena mereka telah mencapai banyak hal di daerahnya bahkan melebihi harapan mereka sendiri. Kali ini, ada 820 orang di Tianshenwei, lebih banyak dari sebelumnya. Generasi ini sangat berbakat. Ya, bagus memiliki 500 orang di masa lalu, dan 2000 orang di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Kali ini jauh lebih baik dari itu. Sekarang, tergantung berapa banyak orang yang bisa melewati level terakhir dan mencapai level pertama di atas panggung. Kuperkirakan akan ada lebih dari selusin. Di pihak kita, ada 13 wilayah super, dan yang terkuat di setiap wilayah super harus bisa mencapai akhir. Belum tentu, mungkin ada kuda hitam super. Tunggu dan lihat. Soalnya, stage di level pertama berfluktuasi. Seseorang telah menembus level terakhir dan akan segera muncul. Siapa itu? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada bagian bawah platform. Bersenandung. Ruang bergetar, sosok muda muncul. Pemuda itu, mengenakan jubah merah, pucat dan dingin, adalah penguburan Long Yuan. Kenapa? Siapa orang ini? Ini tidak seperti kejeniusan dari 13 wilayah super. Ini pertama kalinya kamu sukses. Bisakah kamu menekan kejeniusan wilayah super? Ada banyak diskusi. Terutama mereka yang memimpin tim sesepuh, adalah dugaan satu demi satu. Haha, pria ini adalah kejeniusanku yang unik untuk mengubur Long Yuan. Aku akan mengubur hidupku. Tiba-tiba, tawa gila keluar. Apa? Pria yang menguburkan naga Yuan lahir. Aku tidak menyangka bahwa penguburan naga Yuan jarang akan lahir. Begitu dia lahir, dia akan sangat berbakat. Sungguh menakjubkan. Di sekitar penonton, ledakan seru. Di bawah, di platform pertempuran, begitu dia muncul, matanya menyapu. Saat ditemukan sendirian, wajahnya menunjukkan warna ekstasi. Haha, kali ini, dewa penjaga timur dari 4 penjaga surga pasti milikku. Kehidupan pemakaman meraung di dalam hatinya. Ada satu lagi seseorang berteriak. Di atas panggung, gelombang lain muncul, dan kemudian sesosok muncul. Langit musim gugur, sosok kedua muncul, sebenarnya adalah langit musim gugur. Lu Xiu tertegun.
Kemudian, tubuhnya gemetar karena kegirangan dan meraung. Haha, inilah kejeniusan Gunung Yundi, kejeniusan Gunung Yundi. Lucio tidak pernah mengira seseorang bisa bergegas ke level terakhir. Lucio meraung, adegan itu langsung meledakkan pot. Apa? Kejeniusan pegunungan Yundi? Bagaimana mungkin? Gunung Yundi, tempat burung tidak buang air besar, bisakah seseorang bergegas ke tingkat terakhir? Jangan bohong padaku. Aku juga tidak percaya. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Tidak mungkin. Zhao kemudian meraung, langit musim gugur yang dia lihat, saat ini, dia benar-benar tidak percaya. Begitu Qiu Changkong muncul, matanya menyapu, dan dia melihat kehidupan pemakaman. Dia mendengus dingin, dan jejak pembunuhan muncul di matanya. Bahkan lebih cepat dari dia. Kuburan tidak menyerah dan melihat ke belakang dengan dingin. Saat ini, tempat penilaian berada di ruang rahasia. Lu Ming minum dengan ringan, dan tinjunya terus berayun. Bayangan tinju itu berat. Pada pukulan terakhir, kekuatan tinjunya menghilang, dan Lu Ming berdiri dengan tinjunya tertutup. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu muncul lagi. Selamat, kamu telah melewati level ini untuk menilai pemahamanmu. Ada level terakhir di bawah. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah lagi. Lu Ming menemukannya di peron lagi. Di depannya, ada seorang pria parubaya berdiri dengan tombak di punggungnya. Terlihat seperti dua kacang polong sebelumnya, tapi kali ini, nafas pria parubaya ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Raja setengah langkah, kali ini sebenarnya raja setengah langkah. Puncak ke-9 Wuzong hanya berjarak satu langkah dari raja setengah langkah, tetapi celahnya sangat besar. Jika kita bersikeras pada celah spesifik, raja setengah langkah biasa lebih dari 2 tingkat lebih tinggi dari 9 puncak Wuzong. Ya, lebih dari 2 tingkat. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa lulus ujian. Pria parubaya itu membuka mulutnya. Lu Ming menghela nafas dengan muram bahwa level ini terlalu sulit. Diperkirakan tidak banyak orang yang akan melewatinya. Setidaknya dibutuhkan 8 puncak kultivasi Wuzong, dan merupakan jenis bakat dari 4 pertempuran, untuk dilewati. Membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya itu meraung, tombaknya seperti naga, ke arah Lu Ming. Seluruh tubuh Lu Ming diselimuti semburan senjata. Jiulong menginjak langit. Lu Ming tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk itu, jadi dia langsung pergi ke langit. Bab 422. Ledakan. Kekuatan teror meledak, seolah menghancurkan segalanya. Hal pertama yang menanggung beban adalah tombak. Dalam raungan, tombak itu patah, dan kemudian, momentum melonjak ke depan. Menyentuh. Tubuh pria parubaya itu langsung retak dan berubah menjadi bubuk di bawah serangan Agung Jiulong yang menginjak langit. Sebuah gerakan, hanya sebuah gerakan, karakter tingkat raja setengah langkah, dibunuh oleh Lu Ming. Lebih dari setengah tahun yang lalu, selama pertempuran sekolah pedang Xuanyuan, raja setengah langkah masih tak terkalahkan oleh Lu Ming. Dia adalah penguasa yang layak di kerajaan matahari yang terik. Tapi sekarang, hanya setengah tahun kemudian, Lu Ming dapat membunuh raja dengan satu gerakan. Siapa yang percaya? Selama 6 bulan terakhir, kecepatan kemajuan Lu Ming dapat digambarkan sebagai kecepatan. Pria parubaya itu hancur dan menghilang menjadi energi. Kemudian, platform bersinar dan pusaran hitam mengembun. Lu Ming tersenyum dan melangkah masuk. Setelah tenang, Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di platform pertempuran. Arah lain dari platform diblokir oleh tirai tipis. Hanya di timur, ada stan berbentuk kipas yang dipenuhi orang. Pada saat ini, mata Lucio tiba-tiba melebar di area tempat sang kapten selalu duduk, menatap platform pertempuran di bawah. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar, bahkan terengah-engah. Nah, Lucius, ada apa denganmu? Goyang apa? Kamu tidak akan dirasuki iblis secara tiba-tiba. Di pinggir, seorang pemimpin dari daerah kecil melihat penampilan Lucio dan bertanya dengan ragu. Tidak, aku senang melihat orang lain melewati lintasan terakhir di daerah pegunungan Yundi. Lucius tergagap. Jika tidak apa-apa. Pemimpin tim mengangguk. Pada saat berikutnya, dia tampak bereaksi. Matanya tiba-tiba melebar. Dia memandang Lucius dengan cara yang luar biasa dan berkata, apa? Maafkan aku, kamu Gunung Yundi, orang lain yang melewati celah terakhir. Kamu tidak bercanda, bukan? Bagaimana mungkin? Matanya, penuh ketidakpercayaan. Sungguh, itu benar. Meskipun aku terkejut, itu benar. Lucius bergidik. Faktanya, dia tidak bisa dipercaya. Dia sedang dalam mimpi. Kata-kata Lucius secara alami masuk ke telinga orang lain di dekatnya, tetapi kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala dan ragu. Bagaimana bisa dua orang melewati celah terakhir di pegunungan kecil Yundi? Itu tidak pernah terjadi. Sesekali, seseorang melewati area kecil, yang masih memungkinkan. Itu telah terjadi dalam sejarah. Kamu tahu, sebagian besar area super luas, hanya ada satu orang yang melewatinya, terkadang bahkan tidak. Tapi ada satu orang, pengecualian, yaitu tetua pemimpin wilayah perairan Qianjiang, Zhao Sui. Saat ini,
tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya dipenuhi warna yang luar biasa. Tidak ada orang lain yang melihat Luming. Dia punya. Tentu saja, dia tahu bahwa Luming berasal dari Gunung Yundi. Di pegunungan Yundi, dua orang benar-benar melewati lintasan terakhir. Namun, hanya satu atau dua orang di perairan Qianjiang, atau bahkan penjaga surgawi kaisar, menghilang. Sebaliknya, perairan Qianjiang terlalu menyedihkan untuk dilihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao kemudian terus berteriak, matanya merah, dan sulit menerima kenyataan itu. Hingga saat ini, talenta di perairan Qianjiang belum muncul. Dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka telah jatuh. Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan juga tiba-tiba melebarkan mata mereka di area persiapan Kaisar Tianshenwei. Luming, itu Luming. Dia juga melewati umpan terakhir. Bagaimana mungkin? Jiang Hongwen berseru tak percaya. Ia mengucek matanya sekuat mungkin. Dia mengira matanya silau, tetapi dia hampir menggosok matanya hingga berdarah. Apa yang dia lihat adalah Luming. Ternyata Luming sangat kuat. Pantas saja Jian Fengyun memiliki sikap yang baik terhadapnya. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku memikirkannya. Jiang Hongwen berbisik. Berpikir untuk memasuki tempat ujian, dia juga menyarankan Luming untuk melihat langit musim gugur dan bersembunyi jauh. Dia merasa wajahnya terbakar. Kekuatan Luming, aku khawatir, tidak lebih dari musim gugur, bahkan tingkat kejeniusannya. Terutama ketika dia berpikir bahwa sikapnya terhadap Luming sebelumnya tidak begitu baik, dia merasa tidak nyaman. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Jika Luming mengingat sesuatu yang aneh tentang itu, kehidupan masa depannya akan menyedihkan. Di area Kaisar Tianshenwei, awan pedang dan awan menunjukkan senyuman. Luming bisa melewati umpan terakhir, dan dia tidak terkejut. Tentu saja, Luming tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa sudah ada 7 atau 8 sosok di peron. Nak, apakah itu kamu? Kamu belum mati. Tiba-tiba, pilek, tetapi dengan suara yang luar biasa terdengar. Luming mencari suara masa lalu. Kemudian, seringnya muncul di wajahnya. Orang yang berbicara adalah orang yang mengubur naga Yuan. Saat ini, Seng yang mengubur sedang menatapnya dengan wajah membunuh. Kamu belum mati. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Luming tersenyum tipis. Mata pria kuburan itu berbinar dan berkata dengan suara dingin, bagus, bagus. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk melarikan diri, kali ini kamu tidak boleh terburu-buru ke sini. Haha, aku harap kamu tidak bertemu dengan aku. Kalau tidak, aku akan menyedot seluruh darahmu. Benarkah? Aku khawatir kamu tidak memiliki skill itu. Luming tersenyum. Luming. Pada titik ini, ada raungan rendah di sisi lain. Luming melihat ke masa lalu, dan peluang membunuh di matanya muncul. Langit musim gugur. Langit musim gugur sebenarnya juga bisa muncul di sini, sejujurnya, jauh di luar keterkejutan Luming. Pasti ada hubungannya dengan tuannya. Jalan rahasia Luming. Luming, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak mati di medan perang kuno Dongming, tetapi juga bergegas ke sini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi ada baiknya menyelamatkanku dari pergi ke ayahmu, yang adalah iblis tua, dan aku akan membedahmu. Qiu Changkong menatap Luming, penuh dengan cara membunuh. Yah, rasa terima kasih dan kebencian kita akan diselesaikan kali ini. Pembunuhan Luming juga sangat kaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Nafas yang kuat, naik dan saling berhadapan. Duel terakhir belum dimulai, Luming, langit musim gugur, terkubur di antara yang hidup, telah menjadi percikan api. Sekarang, duelnya belum dimulai. Jangan lakukan itu. Saat ini, suara agung datang dari langit. Aku tidak tahu kapan sesosok muncul di langit. Ini adalah pria parubaya, nafas seluruh tubuhnya menjulang tinggi, dan nafas ini sangat panas. Dia berdiri di kehampaan, seperti putaran matahari, memutar kehampaan. Tekanan mengerikan datang darinya. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya telah sangat berubah. Ini pasti seorang raja, dan bahkan di antara para raja, itu bukanlah yang lemah. Bab 423. Dia adalah pelindung Dharma dari Istana Api Istana Dewa Kaisar. Seseorang memanggil dan mengenali pria besar itu. Apa? Pelindung Dharma dari Aula Api Istana Dewa Surgawi Kaisar. Orang-orang terkejut. Pelindung Dharma dari Istana Dewa Surgawi Kaisar adalah orang yang sangat kuat dengan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di bagian timur wilayah Tianshuan, mereka adalah tokoh yang sangat terkenal. Tentu saja, Istana Kaisar dan Dewa di sini tidak mengacu pada Istana Umum Kaisar dan Istana Dewa, tetapi mengacu pada Istana Subtimur di wilayah Tianshuan. Di platform pertempuran, kehidupan terkubur, langit musim gugur bersenandung dingin, singkirkan nafas tubuh. Luming mencibir, tapi juga berhenti bernapas. Bersenandung. Pada saat ini, ruang itu sedikit bergetar, dan sosok dengan pedang di punggungnya muncul. Yah, Xuan Feng dari kota kuno. Mata Luming bergerak. Luming tidak melihat tubuh Xuan Feng di gua bawah tanah gua naga.
Benar saja, dia masih hidup. Dengan kekuatan tempur Xuan Feng, tidak ada masalah untuk menembus level terakhir. Bersenandung. Suara dingin terdengar, dan matanya yang suram menatap Xuan Feng. Kong! Suara pedang terdengar, dan roh pedang kuat Xuan Feng beriak di tubuhnya. Matanya seperti listrik, menatap kehidupan yang terkubur. Haha, mereka semua muncul. Oke, kali ini mari kita selesaikan bersama. Kehidupan pemakaman menyeringai. Xuan Feng juga melihat pelindung Dharma di langit, lalu mengumpulkan napasnya dan pergi ke satu sisi. Penonton di tribun sangat bersemangat. Semakin intens konfrontasi antara para jenius, semakin seru jadinya. Di platform pertempuran, itu sunyi. Waktu berlalu dengan lambat. Di peron, ruang bergetar dari waktu ke waktu, dan seseorang muncul. Segera, jumlahnya menjadi selusin. Setengah jam kemudian, tidak ada yang muncul. Nah, waktunya telah tiba, dan tidak ada yang ikut serta dalam penilaian. Di langit, pelindung Dharma Istana Kaisar Tianshan mengumumkan. Tidak, bagaimana mungkin? Kejeniusan Danau Phoenix, mengapa begitu sedikit? Di mana Huang Qixuan? Aku juga lembah yang kuan. Bagaimana dengan Sun Chu? Pelindung Dharma, apakah kamu salah? Aku yakin Bu Fei Fan dari Gunung Qian, dengan sumber daya unik, dapat bergegas ke tingkat terakhir. Bagaimana mungkin itu tidak muncul? Danau Feng Huang, lembah yang kuan, pegunungan Qian, dan bahkan para pemimpin dari wilayah super lain semuanya berteriak. Apa namanya? Jika tidak muncul, berarti jatuh di dalamnya. Artinya bakat dan keberuntungan kurang. Apa yang aneh tentang itu? Pelindung Dharma Parubaya berteriak dan menatap dingin ke arah para tetua kelompok di daerah itu. Kapten dari para pemimpin itu begitu pendiam dan dingin sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nah, penilaian sebelumnya telah berakhir. Sekarang kita akan mengadakan duel terakhir. Tujuan duel adalah untuk menentukan penjaga Dewa Timur selama 4 hari terakhir. Kamu juga harus tahu apa itu penjaga Langit Timur. Di sini, aku akan mengulanginya lagi. Ketika kamu mengirimkan ke medan perang kuno Dongming, kamu akan secara otomatis didistribusikan ke 4 arah medan pertempuran kuno Dongming, yang termasuk dalam Tenggara dan Barat Laut. Altar transmisi di belakang juga dibagi menjadi 4 bagian, sesuai dengan Tenggara dan Barat Laut. Grup kamu milik Timur, jadi yang terkuat adalah penjaga Dewa Dongtian. 4 penjaga surga mewakili 4 yang paling kuat dalam kelompok Kaisar dan Dewa ini, dan akan ada banyak hadiah. Pelindung Dharma Parubaya, menjelaskannya secara rinci. Banyak orang sudah lama tahu bahwa orang mengangguk. Oleh karena itu, tempat kedua dan ketiga dalam pertandingan ini tidak penting. Yang penting tempat pertama, aku ulangi, adalah tempat pertama. Suara pelindung Dharma Parubaya menyebar ke seluruh area ini. Di peron, semua anak muda, mata mereka bersinar, tubuh mereka terangkat dengan rasa perang yang kuat. Ada 17 pemuda dan pemudi di atas panggung, yang masing-masing jenius-jenius, dan masing-masing memiliki bakat langka. Mereka memiliki kepercayaan diri mutlak pada diri mereka sendiri dan yakin bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Kali ini, Dongtian Shenwei adalah milikku. Suara tebal datang dari seorang pria muda yang tinggi dan kekar. Pria itu tingginya lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuhnya terbelit otot, seperti dilemparkan oleh besi dan baja. Besi gila berat, kamu di wilayah Tifeng hegemoni juga adil, kemarilah, kamu juga ingin memenangkan tahta penjaga Dewa Timur, benar-benar mimpi, penjaga Dewa Timur, milikku. Seorang wanita cantik dengan rambut biru sangat mendominasi. Kamu sebaiknya pulang dengan Tianwei, kamu ingin melihatku juga. Pria muda kekar itu mencibir. Apa yang kamu katakan? Si cantik berambut biru menatap Ao Fei Xuan. Sekelompok sampah, juga ingin menangkap penjaga Dewa Timur, adalah lamunan. Mengubur Seng meringkuk dan mencibir. Arogan. Mencari kematian. Kalimat, mengubur hidup, menimbulkan kemarahan publik. Lebih dari selusin pemuda kuat sedang menyaksikan penguburan makhluk hidup dengan motif pembunuhan. Terkubur senyum ringan, tidak peduli. Baiklah. Pada saat ini, pelindung Dharma Parubaya berbicara. Kerumunan menutup mulut mereka. Sepotong batu giok ini, lanjutkan. Pelindung Dharma Parubaya melambaikan tangannya, dan 17 kartu giok terbang keluar, masing-masing satu. Mereka mengambil kartu giok di tangan mereka. Sekarang, kamu mengukir informasimu di piring batu giok. Tunggu sebentar, aku akan menggambar banyak dengan kartu giok ini. Pria Parubaya itu memesan. Pikiran orang bergerak dan mengukir informasi mereka sendiri ke dalam piring giok. Kemudian, mereka diserahkan kembali kepada pelindung Dharma Parubaya satu persatu. Pelindung Dharma Parubaya mengambil kartu giok dan membacanya. Kali ini, total 17 orang melewati level terakhir, yaitu penguburan Long Yuan, langit musim gugur di daerah pegunungan Yundi, dan besi gila berat di daerah Tifeng. Luming di daerah pegunungan Yundi, Ao Fei Xuan di daerah Danau Bibo. Pria besar Parubaya membacanya satu persatu. Setelah beberapa saat, nama dari 17 orang itu semuanya selesai. Suara pria Parubaya itu jatuh, tetapi pot itu meledak di lapangan.
Tunggu, apakah aku salah dengar? Kurasa aku mendengar dua orang dari pegunungan Yundi. Pedalaman. Kamu tidak salah dengar, aku juga mendengarnya. Aneh sekali, dua orang di Gunung Yundi akhirnya melewati Bea Cukai. Apakah ini matahari terbit di barat? Gunung Yundi kecil, kali ini gila. Penonton di tribun dikejutkan oleh diskusi tersebut. Semua tetua tertegun. Di pegunungan Yundi, memang ada dua orang yang melewati Bea Cukai pada akhirnya. Sebelumnya, mereka mengira Lucio berbicara omong kosong. Aku tidak berpikir itu benar. Itu luar biasa. Pada titik ini, Lucius gemetar karena kegirangan. Kali ini, hadiahnya benar-benar mengerikan. Kakak Lu, kamu akan sukses di masa depan. Jangan lupakan adik laki-lakiku. Kakak Lu, saat pemilihan selesai, gedung Zhuixian, aku akan mentraktirmu. Kakak Lu harus datang saat dia tiba. Segera, beberapa pemimpin lain di perbatasan Lucio, dan bahkan beberapa pemimpin di beberapa daerah besar, menunjukkan kebaikan mereka kepadanya. Lucius sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa tersenyum. Dia tidak pernah begitu bahagia. Bab 424. Lucius hampir tidak bisa menahan tawa. Ini sangat nyaman. Dulu, dia hanya pemimpin gunung kecil Yundi. Di antara para pemimpin, dia berada di bawah dan diejek. Tapi pegunungan Yundi lemah, dan tidak ada yang menjadi penjaga Dewa Kaisar di periode terakhir, yang membuatnya semakin tidak dihargai. Dia juga bermimpi bahwa Gunung Yundi dapat menghasilkan beberapa talenta tiada taraf, terkenal di seluruh dunia, sehingga dia sangat gembira. Tapi dia tahu itu hanya mimpi. Itu tidak mungkin. Tapi sekarang, semua ini menjadi kenyataan, tidak bisakah dia bersemangat? Mereka yang memandang rendah dia sebelumnya tidak datang untuk berteman dengannya satu persatu. Luming, langit musim gugur, terima kasih untuk kalian semua. Lucio menghela nafas dan menatap kedua pemuda di atas panggung. Luming, khususnya, mengejutkannya. Dia tahu bahwa dia ada di langit. Tidak apa-apa untuk membuat prestasi seperti itu. Tapi Luming benar-benar sendirian. Dia tidak memiliki dukungan. Dia harus berjuang sendiri. Dia lebih memperhatikan langkah ini. Semua pihak sedang berdiskusi, tetapi sebagian besar komentar ada di Luming dan Qiu Changkong. Pegunungan Yundi. Di atas panggung, beberapa pria berbakat dan kuat lainnya semua melihat ke arah Luming dan Qiu Changkong, dan mata mereka berbinar takjub. Autumn Changkong, sudut mulutnya terangkat, wajah puas, tidak ada penutup. Luming hanya tersenyum dan berdiri diam. Kesunyian. Pelindung Dharma Parubaya membuka mulutnya, dan lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Sekarang, aku ingin mengumumkan aturan duel. Aturan kontesnya sangat sederhana, yaitu undian, bertarung satu sama lain secara berpasangan, dan pemenang akan dipromosikan, dan yang kalah akan tersingkir sampai yang terkuat ditentukan. Dalam perang besar, kamu tidak bisa minum pil, kamu tidak bisa menggunakan hewan perang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tapi ada prinsip, kamu tidak bisa membunuh lawanmu. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Tidak bisa membunuh lawan. Hati Luming tergerak, kasihan. Jika kamu bertemu dengan langit musim gugur, kamu akan membiarkannya melarikan diri. Haha, Luming, apakah kamu beruntung? Di sisi lain, lelaki yang terkubur itu tertawa. Beruntung untukmu. Lu Mingdao. Benarkah? Jangan berpikir bahwa jika aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku masih bisa menghajarmu. Suara orang mati itu suram. Apakah itu? Lu Ming mencibir. Di sisi lain, langit musim gugur juga mencibir. Nah, sekarang, pada 17 buah batu giok ini, aku mengukir 16 angka, yaitu No. 1 sampai No. 16, dan satu buah yang merupakan angka kosong. Kamu menggambar undian masing-masing, dan yang menggambar No. 1 akan menghadapi tanggal 16, kedua dan ke-15, ketiga dan ke-14, dan seterusnya, dan yang mendapat nomor kosong akan menjadi promosi ke babak selanjutnya. Pria Parubaya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, 17 lembar kartu giok digantung di udara, memancarkan cahaya kabur, menutupi angka-angka di atasnya. Aku pergi dulu. Dengan senyum dingin dan cengkraman, daya tarik yang kuat muncul dan memegang kartu giok di tangannya. Kemudian, orang lain yang suka belajar, mengulurkan tangan untuk mengambil kartu giok. Luming juga mengambil kartu giok. Pegang kartu giok di tangan kamu, dan semangat sejati akan mengalir masuk. Sebuah nomor akan muncul di kartu giok. Bukan, ini bukan angka, tapi dua kata, ruang roda. Luming Aleng, tidak mengharapkan keberuntungan mereka sendiri begitu baik. Babak pertama, sebenarnya menarik babak kosong. Yah, beri aku nomor yang telah kamu ambil. Pelindung Dharma Parubaya. Aku yang ke-16. Orang penguburan harus keluar dulu dan menyerahkan piring batu giok. Ada nomor di atasnya, 16. Aku nomor 3. Langit musim gugur, sama membuka kartu giok, tampilan kartu giok, nomor 3. Aku nomor 5. 6. Satu persatu, pemuda membuka kartu giok mereka sendiri.
Segera, itu dibuka dari yang pertama hingga ke-16. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Luming. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16, bukankah sisa penerbangannya? Luming tersenyum dan membuka piring giok yang bertuliskan kata Lun Kong. Benar saja, ini kosong. Bocah ini sangat beruntung. Keberuntungan itu bagus, tapi itu tidak masalah. Lagi pula, itu tergantung pada kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan, akan sangat menyedihkan bertemu seorang ahli di babak selanjutnya. Itu yang aku katakan. Di tribun, orang-orang berbicara. Semoga berhasil, nak. Pengurus pemakaman menatap Luming dengan dingin. Kali ini, Luming terlalu malas untuk melihatnya dan mengabaikannya secara langsung. Itu anjing gila, tidak ada gunanya membicarakannya. Sudah waktunya untuk mengalahkan dia. Dia bahkan tidak mengenal ibunya. Sekarang, duel dimulai, nomor 1 melawan yang ke-16, yang lain, kembali ke satu sisi. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Luming dan yang lainnya mundur ke satu sisi. Di tempat kejadian, hanya ada penguburan dan seorang pemuda berjubah. Dengan senyum muram di wajahnya, dia menatap pemuda di brokat dan berkata, "Nak, aku menyarankan kamu untuk cepat menyerah. Jika tidak, kamu akan bersenang-senang nanti." Haha, akui kekalahan. Dalam kamusku, tidak ada dua kata untuk mengaku kalah. Aku pikir kamu sombong dan sudah lama tidak bahagia. Semoga kekuatanmu tidak mengecewakanku. Pria muda berjubah itu tersenyum bangga. Kamu akan segera menyesalinya. Kehidupan pemakaman menyeringai. Sebelum laga, suasana sudah heboh. Di tribun, orang juga berbicara dan mengekspresikan pandangan mereka sendiri. Tapi wilayah super, jenius terkuat Yuxuyuan, Yu Changfei. Menurutmu siapa yang bisa menang? Aku pikir itu adalah pemakaman Long Yuan. Dia adalah orang pertama yang melewati bea cukai dan muncul di sini. Menurut pendapat aku, mungkin bea cukai pertama tidak berarti kekuatan tempur terkuat. Itu juga. Ledakan, ledakan. Orang-orang berbicara, dua napas kuat keluar. Kemudian, kedua sosok itu saling bergegas seperti kilat. Potong telapak giok. Cakar naga darah. Ledakan. Raungan besar, gelombang dahsyat menyapu, darah merah dan cahaya zamrud meledak, memenuhi seluruh platform pertempuran. Menyentuh. Saat berikutnya, jeritan, sosok seperti kerang umumnya terbang kembali, di udara mulut besar darah. Yuxuyuan adalah seorang pemuda berjubah brokat, dan Yu Changfei. Mata banyak orang tiba-tiba melebar. Yu Changfei, orang paling berbakat di wilayah super, terkena gerakan dan memuntahkan darah. Bagaimana mungkin? Dilihat dari nafas Yu Changfei barusan, sudah pasti 8 puncak kultivasi Wuzong, dan dia memiliki bakat 4 perang. Seberapa menakutkan bagi orang yang begitu kuat untuk dibunuh oleh gerakan kehidupan yang terkubur. Haha, aku pikir itu sangat kuat. Ternyata sampah. Sekarang, aku akan memberitahu kamu betapa kuatnya aku. Pria pemakaman itu mencibir, lalu dia bergerak, tubuhnya seperti hantu, muncul di atas Yu Changfei, dan matanya dingin dan menatap Yu Changfei. Beri aku pengembalian dana. Yu Changfei ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk menyerang 7 telapak tangan yang kuat. Kekuatan telapak tangan sangat jernih, seperti batu giok. Tapi penguburan hidup hanya beberapa cakar, mengalahkan kekuatan batu giok, gesper cakar di leher Yu Changkong, memaksa tekanan. Bab 425. Menyentuh. Yu Changkong menabrak peron dengan keras, dan seluruh peron meraung. Yu Changkong muntah darah. Abis, sia-sia, masih sombong, benar-benar mencari kematian. Bu Yingsheng mencibir, lalu menendang kepala Yu Changfei. Tubuh Yu Changfei, seperti karung yang rusak, langsung terbang keluar dan jatuh dari peron. Setelah jatuh dari peron, dia langsung pingsan. Ledakan. Di mimbar, seorang lelaki tua berdiri dan meraung, kubur nyawanya, caramu terlalu kejam. Yu Changfei jelas kalah. Kamu masih terlalu memaksakan diri. Kamu melanggar aturan. Orang tua ini adalah pemimpin wilayah Yuxuyuan. Siapa namamu Pak Tua? Aku tidak membunuhnya. Apa pelanggarannya? Kehidupan pemakaman mencibir. Kamu. Yuxuyuan membuat wajah tua kapten memerah, menatap pelindung Dharma setengah baya dan berkata, pelindung Dharma, apakah itu ilegal? Tidak mati, tidak dihitung. Jawaban pelindung Dharma Parubaya sangat sederhana, yang membuat pemimpin Yuxuyuan menjadi tua. Kemudian dia duduk dengan wajah pucat. Kehidupan pemakaman tersenyum lebih bangga. Kehidupan yang terkubur ini benar-benar mengerikan. Layak menjadi jenius pertama yang menembus penghalang. Pencapaiannya benar-benar mencapai level Wuzong Jiuchong, dan itu tidak sesederhana tahap awal dan tengah Wuzong Jiuchong. Baru saja, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Orang-orang membicarakannya. Di tepi platform pertempuran, pria berbakat dan kuat lainnya juga melihat pemakaman satu persatu. Kekuatan bertarung orang mati telah memberi tekanan kuat pada mereka. Kehidupan penguburan ini telah membuat banyak kemajuan dalam periode waktu ini, pasti ada hubungannya dengan darah Bu yang berbakat itu.
Hati Luming tergerak. Ketika aku berada di Gua Naga, kekuatan kehidupan yang terkubur harus serupa dengan Huang Qixuan, Bu Fan, dan Yu Changfei. Tapi sekarang, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pantas saja sikapnya begitu arogan. Duel ini, kubur Naga Yuan, kubur Sheng Sheng, duel berikutnya, mulai. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Kedua sosok itu berkedip dan muncul di tengah platform. Kali ini, mereka masih jenius dari dua wilayah super, satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi prestasi mereka lebih baik daripada Yu Changfei. Karena prestasi mereka berdua berhasil menembus tahap awal Wuzong Jiuxiong, dan keduanya adalah talenta dari 4 perang, jadi mereka sangat kuat. Keduanya meluncurkan perang sengit, semua jenis keterampilan unik, gerakan membunuh, beberapa orang terpesona. Setelah lebih dari 200 gerakan, wanita itu menang secara kebetulan. Kemudian, perang ketiga, dimulai. Dalam perang ini, Qiyu Changkong datang ke lapangan, dan lawannya adalah Iron Crazy Heavy di daerah Tifeng. Tubuh berat gila besi, tingginya lebih dari 2 meter, otot seperti baja pada umumnya, penuh kekuatan, ada rasa tak terkalahkan. Nah, apakah kamu dari pegunungan Yundi? Hehe, bagus untuk keluar dari tempat kecil itu untuk sampai ke titik ini, tapi hanya itu. Kegilaan besi adalah cara mencemooh. Kamu jauh dari itu. Langit penuh percaya diri. Benarkah, aku akan menghajarmu hingga menjadi kepala babi? Ledakan. Besi gila melangkah keluar lagi, seperti binatang buas, platform pertempuran mengaum. Otot-otot tubuhnya, menggembung, napas teror, menyebar keluar. Wuzong berada di tahap awal Jiuchong. Ini adalah kultivasi berat gila besi. Tinju besi. Ledakan. Raungan besar besi gila, ledakan, kengerian kekuatan tinju, kekerasan ke langit musim gugur. Pedang buntur, potong. Minuman ringan langit musim gugur, saat berikutnya, tubuhnya memancarkan guntur merah. Guntur merah, bersama dengan pedang perangnya, tiba-tiba memotong dan membentuk pedang guntur merah. Ledakan. Pedang guntur merah dan tinju berat gila besi bang bersama. Momen selanjutnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tubuh berat besi yang gila bergetar, wajah tiba-tiba berubah besar, terus-menerus mundur 9 langkah, melangkah di setiap langkah, platform pertempuran meraung tanpa henti. Sebuah langkah, besi gila jatuh tertiup angin lagi. Orang-orang terkejut. Tanpa diduga, langit musim gugur begitu kuat. Brengsek. Raungan besi yang gila-gilaan, saat berikutnya, kepalanya, seekor buaya besar keluar. Buaya ini, panjangnya lebih dari 20 meter, ditutupi dengan baju besi. Itu adalah binatang buas yang ganas dan ganas. Ada 6 cakra perak di sekitar tubuh buaya lapis baja. Mengaum. Dengan raungan, buaya lapis baja itu menyerbu ke dalam tubuh besi gila yang berat. Tiba-tiba, besi gila berat yang tadinya berbadan sangat besar, sebenarnya sekali lagi menggembungkan lingkaran, nafasnya lebih melimpah. Darah. Apa menurutmu hanya kamu yang memilikinya? Langit musim gugur mencibir, saat berikutnya, kepalanya, ada bola guntur merah. Menutrisi. Bola guntur merah, cincin zizi, dikelilingi oleh kilat, mengirimkan bau teror. Ini api merah Suan Guntur. Seseorang berseru, mengenali Guntur. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah darah khusus, tetapi juga darah alami yang istimewa. Sebenarnya, ada banyak jenis pembuluh darah dengan jenis yang sama. Sama seperti darah api, darah es, darah guntur, yang masing-masing terbagi menjadi banyak jenis. Ada yang kuat dan lemah. Dan api merah dan guntur Suan kuat dalam darah guntur. Di sekitar darah guntur, ada 6 cakra perak yang bersinar. Mata Luming bergerak ringan, ini pertama kalinya Luming melihat darah langit musim gugur. Darah kedua Qiyu Changkong sebenarnya adalah Raja tingkat 6. Pantas saja talenta lain tidak bisa dibandingkan dengannya di kerajaan matahari yang terik. Langit musim gugur mengeluarkan darah, nafas di tubuh lebih kuat, seluruh tubuh ditutupi dengan kekuatan petir. Pedang guntur, hancurkan dunia. Wah! Sebuah pedang guntur, langsung menembus kehampaan, menuju besi yang terpotong lagi. Iron Crazy mengaum dengan keras, seluruh tubuhnya bergemuruh, seperti jenderal raksasa baja, menuju langit musim gugur. Ledakan. Terdengar raungan lagi, dan jeritan kegilaan besi. Tubuh besar terbang keluar dan jatuh ke tanah. Seperti besi dan baja di tubuh umumnya, penuh guntur, dan juga penuh darah. Hilang. Besi gila lagi dikalahkan, di langit musim gugur, tidak ada kekuatan untuk melawan. Tak terhitung banyaknya orang yang kaget, pemuda dari Gunung Yundi ini begitu mengerikan. Di tribun, Lucius lebih bersemangat dan menggigil. Dua talenta Gunung Yundi telah memasuki babak kedua, yang luar biasa. Meskipun Luming memasuki babak kedua karena keberuntungan, itu juga babak kedua, bukan? Di tepi platform pertempuran, ada kilasan peluang pembunuhan di mata kehidupan yang terkubur, memandangi langit musim gugur, ada sedikit martabat. Ini momentum yang kuat. Tidak, itu tidak boleh disebut potensi.
Itu mengandung jejak, makna. Petualangan macam apa yang didapat musim gugur Cangkong selama periode ini? Mata Luming bergerak. Kultivasi Qiu Cangkong hanyalah tahap awal dari Wuzong Jiuchong, tetapi kekuatannya tidak ada bandingannya. Luming merasa sudah ada jejak konsepsi artistik dalam potensinya, yang hanya bisa dikuasai oleh Raja setengah langkah. Menarik, menarik. Luming bergumam, dan semangat juangnya semakin kuat. Gunung Yundi, langit menandi musim gugur. Mengumumkan pria parubaya itu. Pedang panjang langit musim gugur kembali ke sarungnya dan berjalan ke samping. Bab 426. Berikutnya, 4-13. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Ada dua lagi talenta tiada taraf di atas panggung, tidak ada yang perlu dikatakan, perang pecah secara langsung. Keduanya adalah talenta dari 4 perang, tetapi yang satu telah mencapai tahap awal kelas 9 Wuzong, dan yang lainnya masih merupakan puncak ke-8 Wuzong. Wajar saja, kejeniusan Taketsu mendominasi dan mengalahkan lawannya. Duel berlanjut, dan setiap jenius tampil ke depan. Luming menemukan bahwa ada beberapa talenta dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Satu mencapai tahap akhir Wuzong Jiushong, dan satu lagi berada di tahap tengah Wuzong Jiushong. Xuan Feng juga naik ke atas panggung. Dia tidak melihatnya untuk jangka waktu tertentu. Kultivasinya sangat meningkat dan mencapai tahap tengah kelas 9 Wuzong. Dia memasuki babak kedua dengan keunggulan absolut. 2 jam kemudian, 8 pasang jenius mengakhiri duel, dan 8 orang yang memasuki babak kedua juga muncul. Tentu saja, totalnya ada 9 orang, termasuk Luming. 8 lainnya tersingkir. Pelindung Dharma Parubaya mengambil kembali kartu giok mereka, hanya menyisakan kartu giok nomor 1-8, dan tentu saja, kartu giok kosong roda. Dengan lambaian tangannya, ki sejati dari pelindung Dharma setengah baya itu melonjak melewati 9 lempeng batu giok dan menghapus semua jejak di atasnya. Ini untuk mencegah seseorang menggerakkan tangan dan kaki pada kartu giok, meninggalkan nafas atau bekas. Kemudian, 9 keping batu giok digantung di udara, dipenuhi dengan kecemerlangan kabur. Aturannya sama seperti sebelumnya. Ada 8 buah kartu giok dari 0. 1-0. 8. Lawan akan ditentukan dengan undian. 0. 1-0. 8. 0. 2-0. 7. Dan seterusnya. Mereka yang menarik kartu giok kosong akan masuk ke babak berikutnya. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Aku pergi dulu. Dia masih terkubur, percaya diri, dan dengan lambaian tangannya, sebuah kartu giok tersedot ke tangannya. Kemudian, Luming, Qiu Cangkong, Xuan Feng, dan lainnya masing-masing mengambil kartu giok. Kali ini, siapa yang bisa menarik kartu kosong? Di antara hadirin, mata semua orang bersinar dan mereka sangat ingin tahu. Jika kamu menarik kartu Lunkong, kamu mungkin tidak dapat memenangkan tahta Dongtian Shenwei, tetapi juga dapat sangat mengurangi konsumsi ki dan kekuatan fisik. Babak selanjutnya akan lebih santai. Di atas panggung, semua orang memandang giok mereka sendiri. Luming juga membuka kartu giok, melihat ke bawah, tiba-tiba terpana. Roda itu kosong lagi. Luming benar-benar menarik kartu giok kosong roda. Aku juga beruntung. Aku beruntung 2 kali berturut-turut. Luming bergumam, sedikit terdiam. Sejujurnya, jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin menggambar kartu giok kosong roda. Jika dia selalu di udara, bagaimana dia bisa menyalahgunakan langit musim gugur? Sekarang, beri aku nomormu. Pelindung Dharma Parubaya. Aku, nomor 6. Ini adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Aku nomor 5. Jalan langit musim gugur. Aku nomor 1. Aku nomor 3. Selebihnya, laporkan angkanya 1 per 1. Saat jumlah orang berkurang 1 per 1, pada akhirnya, tersisa 2 orang. Luming, pria gemuk dengan mata besar. Mata orang terfokus pada 2 orang. Hanya ada 2 orang yang tersisa. Luming belum memberikan nomornya, jadi dia lagi. Seharusnya tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menarik kartu kosong 2 kali berturut-turut? Aku nomor 8. Orang-orang membicarakannya. Pria gendut dengan mata besar membuka kartu giok, menatap Luming dengan agak rumit dan memberikan nomornya dengan lantang. Langsung. Sua-sua. Mata Sua yang tak terhitung jumlahnya menatap Luming. Nes, ini dia lagi. Ini benar-benar dia. Bagaimana bisa? Apakah ini nasib buruk? Sungguh sial. Ketika dia menarik kartu kosong, dia langsung pergi ke babak ketiga. Ada keributan dan banyak diskusi. Di area tetua pemimpin, Luciu juga sedikit terpana. Apakah itu baik-baik saja? Akankah Luming langsung memasuki babak ketiga? Di sekelilingnya, mata iri yang tak terhitung jumlahnya menatap Lucius. Keberuntungan Luming berarti Luciu beruntung. Meskipun Luming tidak mungkin memenangkan tahta penjaga surga timur, semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi hadiah untuk Luciu. Bisakah mereka tidak cemburu? Jian Fengyun, Jiang Hongwen dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan pelindung Dharma Parubaya memandang Luming dengan heran.
Luming tersenyum kecut, menyentuh hidungnya, membuka kartu giok, cara tak berdaya, aku kartu roda kosong. Tentu saja, itu dia lagi. Kerumunan meraung di hati mereka. Nah, sekarang pengundian selesai, duel dimulai, nomor 1 lawan 8. Pelindung Dharma Parubaya diumumkan. Dua sosok berjalan ke tengah, salah satunya adalah pria gendut bermata besar, dan yang lainnya adalah Xuan Feng. Yang lainnya pergi ke tepi platform pertempuran. Luming, kamu benar-benar sial, tapi percuma mengandalkan keberuntungan. Pada akhirnya, kamu masih mengandalkan kekuatan. Semakin tinggi kamu mendaki karena keberuntungan, semakin buruk kamu akan jatuh jika kamu tidak memiliki kekuatan. Langit musim gugur dari Luming lewat, suara dingin. Apakah itu? Aku katakan, aku menarik kartu kosong, apakah keberuntungan kamu hanya, biarkan kamu lebih merajalela beberapa putaran. Luming tersenyum tipis. Kevasi Hancheng. Langit musim gugur di mata sekilas kesempatan, pergi ke satu sisi, apalagi. Langit musim gugur, semoga kamu bisa sampai akhir. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melecehkanmu? Luming berpikir sendiri. Ledakan. Perang hebat pecah di tengah platform pertempuran. Yuan Feng Jianjue. Ini seperti berlari kencang. Dua minuman besar keluar. Xuan Feng, dengan pedang terbang di langit, tampaknya mampu memotong langit. Ini sangat menakutkan. Dan pria gemuk bermata besar itu juga sangat kuat. Seluruh pria, seperti pria besar, menghancurkan dan menghancurkan roh pedang Xuan Feng. Pada akhirnya, kultivasi Xuan Feng menjadi lebih baik. Pria gendut dengan mata besar hanya memiliki kultivasi awal Wuzong. Dia dikalahkan oleh Xuan Feng. Xuan Feng, masuki babak ketiga. Orang-orang yang menonton perang tidak bisa tidak menghela nafas bahwa bakat dari kota kuno sangat kuat. Di timur wilayah Tianxuan, mereka adalah yang teratas. Teruskan. Segera giliran Qiu Changkong, lawannya adalah seorang jenius di tengah periode ke-9 Wuzong. Kultivasinya lebih tinggi daripada Qiu Changkong. Tapi yang mengejutkan, itu masih dikalahkan oleh langit musim gugur yang hampir melindas lawan. Konsepsi artistik, yaitu konsepsi artistik, langit musim gugur sebenarnya sudah memahami konsepsi artistik sinar guntur, tidak heran begitu kuat. Jenius, sungguh jenius. Selama prestasinya mencapai puncak 9 level Wuzong, dia akan menjadi raja setengah langkah. Kali ini, Dongtian Shenwei kemungkinan besar adalah dia. Banyak orang yang menonton pertempuran adalah master, dan banyak dari mereka masih setengah raja. Alam melihat rahasianya. Luming, apakah kamu melihat celah antara kamu dan aku? Apakah kamu merasa putus asa? Autumn Changpong pergi ke satu sisi, suara lain masuk ke telinga Luming. Bodoh. Luming membalikkan bibirnya dan mengabaikannya. Kamu. Langit musim gugur seperti pukulan ke udara, tidak fokus, tertekan hampir ingin muntah darah. Selanjutnya, pemakaman keluar. Lawannya juga jenius di tengah periode ke-9 Wuzong. Namun, dia sama sekali bukan lawan dari mengubur kehidupan. Dia hanya beberapa gerakan. Dia dipukuli oleh kehidupan yang terkubur dan meludahkan darah. Jika dia tidak mengaku kalah tepat waktu, dia akan dipukuli hingga pingsan lagi. Bab 427. Pemakaman dengan tangan di punggung, sepasang penampilan duniani, di satu sisi. Berjalan ke tepi, mata penuh ide membunuh menatap langit musim gugur. Adapun Luming, dia mengabaikannya secara langsung. Dia hanya pria yang beruntung. Dia tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Setelah penguburan, itu adalah adegan terakhir. Yang ini, juga tidak memiliki ketegangan yang terlalu besar. Salah satunya adalah kejeniusan periode akhir Wuzong Jiuchong, dan yang lainnya adalah tahap awal Wuzong Jiuchong. Keduanya adalah talenta dari 4 perang. Sangat sulit untuk membalikkan situasi kultivasi terbelakang. Setelah lebih dari 20 gerakan, bakat terakhir Wuzong Jiuchong menang. Jenius periode akhir Wuzong Jiuchong, bernama Laguyan, adalah seorang jenius dari area super luas dengan wajah dingin. Pada titik ini, lahirlah 5 talenta yang memasuki babak ketiga. Mereka adalah penguburan, langit musim gugur, Xuan Feng, Laguyan, dan Luming. Tentu saja, Luming langsung diabaikan. Sejauh ini Luming belum bermain, di mata publik, dia hanya beruntung. Kali ini, penjaga Dewa Timur harus diputuskan oleh kelima orang ini di depan umum, dan kebanyakan dari mereka lebih memperhatikan penguburan dan langit musim gugur. Sekarang, untuk pengundian terakhir, aturannya sama, 1 lawan 4, bidak lain, kosong. Wasit Parubaya mengumumkan. Kemudian, seperti sebelumnya, wasit mengeluarkan nafas dari batu giok dan menggantung 5 buah batu giok di udara. Kali ini, Luming tidak melakukannya sama sekali dan menunggu di sana. Setelah penguburan, Qiu Changkong dan yang lainnya masing-masing memilih kartu giok. Hanya yang terakhir yang tersisa, Luming mengambil kartu giok di tangannya. Kali ini, aku tidak tahu siapa yang akan memegang roulette. Tidak peduli siapa yang ada di tangan, aku yakin itu tidak akan pernah ada di tangan Luming. Jika dia bisa menarik kartu kosongnya, aku akan menanggalkan dan lari ke sini. Sangat kejam.
Ini sangat kejam, karena aku tidak percaya ada orang yang begitu beruntung di dunia ini. Di antara hadirin, ada berbagai macam suara. Di platform pertempuran, Luming memunculkan kartu giok dan terlihat sangat aneh. Kartu kosong, dia menarik kartu kosong itu lagi. Ketiga kalinya, bahkan bibir Luming bergetar. Berikan aku nomormu. Pelindung Dharma Parubaya. 1. Pria yang terkubur membuka kartu giok. Aku nomor 2. Tidak ada matahari di musim gugur yang membuka kartu giok. Aku nomor 4. Jalan Laguyan. Akhirnya, Xuan Feng memandang Luming dengan aneh, membuka kartu giok, dan berkata, aku nomor 3. Diam. Ketika Xuan Feng membuka kartu giok, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang diam, mereka melihat Luming dengan bingung. Kemudian, mata mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Sesaat kemudian, terdengar suara yang sangat keras. Sarang, 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 itu dia, itu dia, itu dia. Sayang sekali. Jika kamu menarik kartu kosong lagi, kamu akan langsung masuk 3 besar. Jika kamu tidak memainkan permainan, kamu akan berada di 3 besar. Ini benar-benar membutakanku. Tidak adil. Beberapa orang sudah tidak koheren. Nah, apa yang kamu katakan? Jika Luming menarik kartu kosong itu lagi, kamu akan menanggalkan pakaianmu dan menjadi liar di tempat. Sekarang, cepatlah. Apa, maaf. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Sudah berakhir. Tiba-tiba aku tuli. Aku tidak bisa. Aku akan menemui tuannya. Pria celaka yang mengancam akan melepas pakaiannya langsung berpura-pura bodoh dan membuat alasan untuk menyelinap pergi. Nes, orang ini sangat tidak tahu malu sehingga dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Seseorang dimarahi. Secara keseluruhan, itu berantakan. Adapun Lu Xiu, Jian Fengyun, Jiang Hongwen dan lainnya, mereka membatu dan lidah terikat. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan pelindung Dharma Parubaya dari Istana Dewa Surgawi Kaisar terus melompat. Tapi tidak ada yang melihatnya. Luming mengerang di sana. Perlahan, sangat tak berdaya, dia membuka piring batu giok itu. Ada 2 karakter besar di langit. Aku menentangnya, ini tidak adil. Tiba-tiba, terdengar tangisan. Tiba-tiba, semua suara menghilang, seluruh pemandangan berubah menjadi sunyi, jarum bisa terdengar. Semua orang tercengang, semua mata terfokus pada pria yang berteriak itu. Pria yang berteriak tidak adil itu adalah Luming. Semua orang berantakan. Kakak, Andalah yang telah menarik kartu kosong itu, dan kamu telah menarik kartu kosong itu berulang kali. Itu bukan orang lain. Sekarang, kamu masih berteriak bahwa itu tidak adil. Tidak adil mengatakan bahwa orang lain akan memuntahkan darah. Bahkan penguburan kehidupan, musim gugur cangkong mulut beberapa orang kejang, benar-benar bingung oleh Luming. Mengapa itu tidak adil? Pelindung Dharma Parubaya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Orang lain bisa bertarung satu sama lain. Mereka punya lawan sendiri, tapi aku tidak punya mereka. Membosankan dan tidak adil melihat orang lain melakukannya setiap saat. Luming berseru. Dia benar-benar berpikir begitu. Setiap kali dia berada di udara, dia membuat kesalahan. Jika Qiu Cangkong dikalahkan oleh orang lain, bagaimana dia bisa melecehkannya dan membalaskan dendam Lu Yuntian? Dia berpikir seperti ini, yang lain tidak tahu, tiba-tiba, seluruh penonton menjadi gempar. Nes, orang ini sangat penuh kebencian. Dia sangat murah dan penjual yang baik. Tidak, aku benar-benar tidak bisa melihat ke bawah. Langit, bumi, jatuhkan guntur untuk membunuhnya. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian. Orang lain ingin menggambar kartu kosong, tetapi tidak bisa menggambarnya. Dia bagus, menggambar lagi dan lagi, tidak nyaman. Pelindung Dharma, atau aku akan bertukar dengan orang lain, Xuan Feng, hanya dia, aku akan bertukar dengannya. Lu Mingdao. Lawan Xuan Feng hanyalah langit musim gugur. Tidak, ini adalah aturan Istana Dewa Kaisar. Aturan tidak bisa ditinggalkan. Jika kamu sampai ke ruang roda, itu adalah ruang roda. Pelindung Dharma Parubaya hampir dikatakan dengan gigi kertakan. Dia tidak pernah keluar dari aturan Istana Dewa dan Dewa karena alasan ini. Nah. Luming menghela nafas dan pergi ke peron lagi. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil kursi dan duduk seperti ini, menatap ke tengah platform pertempuran dengan linglung. Sepasang hati tidak mau, penampilan sangat tak berdaya. Melihat pemandangan ini, gigi semua orang gatal. Bahkan Jian Fengyun dan yang lainnya hampir sama. Mereka ingin memotong Luming dengan pedang. Itu benar-benar penuh kebencian. Kelopak mata pria Parubaya itu tiba-tiba melonjak beberapa kali, menarik napas dalam-dalam, batuk beberapa kali, dan berkata, diam. Adegan, pelan-pelan saja tenang. Nah, selanjutnya duel dimulai. 0, 1, mengubur yang hidup, dan 0, 4, Laguyan. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Qiu Cangkong dan Xuan Feng pergi ke satu sisi, dan di tengah platform pertempuran, hanya tersisa 2 orang, menguburkan Seng dan Song Yan.
Song Yan benar, cepat mengaku kalah, kamu bukan lawanku. Murid kuburan memandang Song Yan Dao dengan jijik. Aku tidak malu padamu, kamu kuat, tapi aku tidak takut padamu. Kali ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Song Yan memegang pedang, dan pedang itu terbang ke langit. Olehmu, juga ingin menangkap penjaga Dewa Timur. Aku tidak takut orang lain akan menertawakan gigi besar mereka. Dalam hal ini, mari kita lihat celah di antara kita. Ledakan. Begitu suara pemakaman turun, nafas yang kuat dan sangat kuat keluar dari tubuhnya. Bab 428. Nafas kehidupan pemakaman meletus, dan esensinya menggulung seperti asap. Seluruh tubuh ditutupi dengan ki yang kuat, yang mengalir seperti cairan. Sumber roh yang mengerikan, ini adalah puncak ke-9 dari Wuzong. Mengubur Seng telah mencapai puncak level ke-9 Wuzong. Mengerikan, sepertinya tidak ada lawannya. Mungkin, hanya langit musim gugur dengan jejak konsepsi artistik yang masih memungkinkan. Kekuatan penuh dari kehidupan pemakaman pecah, sehingga seluruh hadirin membunyikan ledakan kebisingan, sehingga banyak orang terkejut. Sebelumnya, mengubur kehidupan tidak pecah dengan seluruh kekuatannya, dan tidak ada yang tahu kultivasinya yang sebenarnya. Sekarang kekuatan penuhnya pecah, yang mengejutkan orang. Mata Song penuh warna. Pedang yang luas. Song Yan minum dengan ringan. Kong. Di atas kepalanya, 18 pedang besar muncul. Bilahnya diukir dengan pegunungan yang luas, yang sangat indah. Apalagi bilahnya dikelilingi oleh 6 cakra. Ini adalah darah Laguyan, darah spesial. Bagaimana dengan pembuluh darah khusus? Keluarlah, naga darah. Dengan raungan, darah melintas di kepalanya, dan seekor naga berdarah besar muncul. Itu juga darah tingkat ke-6 dari tingkat raja. Darah dua orang meledak, biarkan momentum naik ke puncak. Namun, jelas bahwa kehidupan penguburan lebih kuat, dan gelombang nafas demi gelombang ditekan menuju Laguyan. Wajah Song Yan sangat berubah dan dia meraung, gunung yang luas terputus. Bersenandung. Cahaya terang pedang ditebas dari tangan Song Yan. Panjangnya 100 meter dan lebar 10 meter. Itu sangat jernih dan cerah, dan itu disayat ke arah orang mati. Ini pertunjukan. Dia dimakamkan di air dingin, dan tubuhnya didorong ke atas. Kedua cakarnya seperti cakar naga darah. Saat kedua cakar dicabut, ruang itu meraung. Dalam sekejap, dia menembus ruang dan menangkap cahaya pisau. Pecahkan untukku. Setelah pemakaman, pisaunya pecah seperti kaca. Sua. Kemudian, bentuk tubuh dari kehidupan yang terkubur melintas dan bergegas menuju Laguyan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Laguyan. Wajah Song Yan sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan yang terbaik dan dihancurkan oleh kehidupan yang terkubur dengan begitu mudah. Serangan tanah retak besar. Song Yan minum dengan marah dan mengayunkan pedangnya. Ada gunung besar di atas kepalanya dan di depannya. Kedua gunung itu penuh dengan suasana tanah yang luas dan sunyi. Yang satu melindungi tubuh, yang lain akan menekan kehidupan penguburan. Gigitan naga, jari. Minuman dingin yang terkubur, mengubah cakar menjadi jari, berkedip hitam seperti kilau tinta, menuju dua duri pegunungan yang luas. Menyentuh. Kedua gunung itu, seperti balon, pecah di jari yang terkubur. Dia terus memukul Laguyan. Kapan? Ukiran batu kunci, Song Yan memblokir dirinya dengan pedang. Dengan suara, tubuhnya terbang seperti cangkang, batuk darah. Song Yan akan kalah. Terlalu cepat, hanya beberapa langkah. Bagaimana penguburan bisa begitu kuat? Dia melampaui talenta dari 4 perang, dan benar-benar lebih unggul dari talenta dari 4 perang, dan berada di tengah talenta dari 4 perang dan 5 perang. Mengerikan. Sangat mengerikan sehingga seseorang bisa melampaui talenta dari 4 perang. Di antara hadirin, semua orang terkejut. Yang terkuat di wilayah super utama umumnya adalah talenta dari 4 perang. Bakat dari 4 perang sudah menjadi batasnya, sedangkan mereka yang melampaui 4 perang sangat jarang. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang abadi. Sungguh mengerikan mengubur orang yang masih hidup pada tahap ini. Sua. Para siswa pemakaman berada di atas angin, dan serangan itu seperti badai, mengalir ke arah Laguyan. Gigitan naga, telapak tangan. Ledakan. Kemudian dia mengubah jarinya menjadi telapak tangan dan memukul Laguyan dengan satu tangan. Kali ini, Laguyan bahkan lebih buruk. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dia masih diledakkan dan meluncur ratusan meter di sepanjang platform, menyemburkan darah ke seluruh tanah. Aku menyerah. Begitu dia lega, Laguyan mulai berteriak dengan liar. Tidak perlu bertengkar lagi, Song Yan tahu bahwa dia bukanlah musuh orang mati. Dia tidak hanya terbelakang dalam kultivasi, tetapi juga terbelakang dalam kemampuan bertarung di luar level. Jika dia terus berkelahi lagi, dia hanya akan mencari pelecehan. Yah, alangkah baiknya jika aku menyerah lebih awal. Aku benar-benar tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata. Ini sangat mencemooh. Song Yan terlihat jelek dan berjuang untuk bangun dan berjalan ke sisi platform pertempuran. Wajah langit musim gugur sangat bermartabat melihat kehidupan pemakaman, mengerutkan kening.
Adegan berikutnya, langit musim gugur no. 2. Xuan Feng, no. 3. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Sua, sua. Kedua sosok itu melintas dan muncul di tengah peron. Qiu Changkong dan Xuan Feng sama-sama membawa pedang perang dan tinggi dan lurus. Xuan Feng, kamu bukan lawanku. Akui kekalahan secara langsung. Lawanku adalah kehidupan yang terkubur. Kamu tidak perlu berjuang jika tidak perlu. Langit terbuka di musim gugur. Jika kamu tidak bertarung, siapa tahu kamu akan menang. Mata Xuan Feng seperti pedang. Dengan lambaian tangannya, pedang itu muncul di tangannya. Aku tidak tahu apa artinya melawan dalam situasi putus asa. Aku tidak tahu. Aku akan kalah. Di musim gugur, udaranya dingin, dan pedang Qin naik ke langit. Dua lampu pedang terang bertabrakan satu sama lain. Pemahaman Autumn Changkong adalah potensi guntur dan jejak konsepsi artistik, sedangkan Xuan Feng memahami potensi emas. Kedua serangan itu sangat hegemonik. Kong, kong. Mereka hanya melihat dua lampu pedang, dan mereka saling memukul dengan cepat di udara. Dalam sekejap, mereka bertabrakan sekitar 10 kali. Wah! Kemudian, sesosok terbang mundur ke tepi platform pertempuran sebelum berhenti. Itu Xuan Feng. Puff! Tubuh Xuan Feng tiba-tiba bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, orang-orang melihat ada bekas pedang yang dalam di dada Xuan Feng, dengan tulang terlihat, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Karena, di luka di dekatnya, penuh dengan petir dan kekuatan petir, aliran darah keluar, diuapkan oleh petir dan kekuatan petir. Xuan Feng, jika pertempuran antara hidup dan mati, kamu akan mati. Langit musim gugur bangga melihat Xuan Feng. Aku tersesat. Xuan Feng menghela nafas, tidak dalam banyak kata. Meskipun pencapaian Xuan Feng sedikit lebih tinggi dari langit musim gugur telah memahami sinar guntur. Kesenjangan ini terlalu besar untuk ditebus. Xuan Feng sama sekali bukan lawan. Dengan kekalahan Xuan Feng, terjadi diskusi panas di tempat kejadian. Dua yang pertama sudah keluar. Qiu Changkong dan Yu Sheng pasti berada di tengah keduanya. Dua teratas. Bukankah itu tiga teratas? Tiga besar. Lu Ming lebih baik melupakannya. Merupakan langkah yang bagus untuk memblokir langit musim gugur dan mengubur yang hidup dengan keberuntungan. Itu juga. Pernahkah kamu menemukan bahwa tidak satu pun dari tiga teratas yang ada di wilayah super kali ini? Jarang terjadi di zaman kuno. Ya. Lalu, aku tidak menyangka dua orang akan bergegas ke tiga besar di pegunungan Yundi. Meskipun salah satunya bergantung pada keberuntungan, selamat. Di area tetua pemimpin, seseorang memberi selamat kepada Lucius. Kebetulan. Lucius tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Di sisi lain, mata iri Zhao Sui menjadi merah dan hampir berdarah. Kali ini, langit musim gugur menang. Sekarang, tiga teratas telah lahir. Lalu, kalian bertiga akan bergiliran bertarung satu sama lain, dan yang menang adalah penjaga Dewa Timur. Pelindung Dharma Parubaya mengumumkan. Bab 429. Oh, akhirnya giliranku. Aku hampir tertidur. Di tepi platform pertempuran, Lu Mingxixi berlari bangkit, melambaikan tangannya, menyingkirkan kursi, dan berjalan menuju tengah platform pertempuran. Orang ini. Yang lain terdiam. Qiu Changkong, duel di antara mereka jelas berakhir dalam beberapa langkah. Tidak butuh banyak waktu. Namun, Lu Ming berkata bahwa dia akan tertidur. Ini jelas menjengkelkan. Apalagi para talenta muda yang kalah perang malah makin gatal. Aku tidak mau diberi peringkat setelah orang ini. Ya, orang ini, itu semua keberuntungan. Jika aku bertemu dengannya, aku akan melakukan 3 langkah untuk menangkapnya. Beberapa jenius super regional mengertakkan gigi. Mereka tidak menurunkan suara mereka. Suara itu menyebar jauh dan didengar oleh banyak orang. Lu Ming secara alami mendengarnya. Hei. Lu Ming tertawa beberapa kali tanpa bisa dijelaskan, dan datang ke tengah platform pertempuran. Dengan langit musim gugur, 3 orang terkubur, dan bentuk yang telah selesai berdiri. Orang ini, itu terlalu mengganggu. Biarkan aku berurusan dengannya dulu. Ada kilatan cahaya dingin di matanya, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, menekan ke arah Lu Ming. Kong! Begitu cahaya pedang menyala, pedang panjang di langit musim gugur keluar dari sarungnya dan memotong nafas kehidupan yang terkubur. Dia berkata dengan suara dingin, dia milikku. Aku akan menghadapinya dulu, lalu aku akan bertarung denganmu. Milikmu, untuk apa? Kurasa bocah ini sudah lama tidak bahagia. Kali ini, aku harus menyelesaikannya. Qiu Changkong, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama. Aku bisa menyelesaikannya dengan 2 gerakan. Terkubur dengan suara dingin. Tidak, Lu Ming milikku. Langit musim gugur tidak pernah menyerah. Penonton tertegun sejenak dan kemudian menghela nafas satu demi satu. Lu Ming, orang ini, sudah selesai. Pemakaman dan langit musim gugur ada padanya. Apakah orang ini memiliki dendam terhadap Qiu Changkong dan Yu Sheng? Aku kira demikian. Jika aku adalah Lu Ming, aku akan segera mengaku kalah. Jika tidak, aku akan sengsara.
Aku yakin dia akan menyerah, atau aku akan melepas pakaianku dan berlarian di sekitar tempat kejadian. Nes, kamu lagi. Bukankah kamu baru saja tuli? Kenapa dia kembali? Omong kosong, duel yang luar biasa, hanya sekali dalam 5 tahun, bagaimana aku bisa melewatkannya? Kali ini, katamu, jangan curang. Jangan pernah bermain trik. Bersiaplah untuk Tianshenwei Kaisar, dan area Tianshenwei Kaisar. Jian Fengyun, Jiang Hongwen dan yang lainnya khawatir. Lu Ming, maukah kamu mengaku kalah? Angin pedang dan awan berbisik. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming, dia merasa bahwa Lu Ming tidak akan mengaku kalah. Bahkan jika dia dikalahkan, dia akan bertarung. Ledakan, ledakan. Di peron, dua hembusan nafas, saling bertarung, adalah langit musim gugur dan kehidupan yang terkubur. Lu Ming pergi keluar dari negara yang sama denganku. Dia memiliki dendam terhadapku. Kali ini, serahkan dia padaku. Langit musim gugur menatap pemakaman. Punya dendam denganmu? Haha, ku beritahu, dia juga punya dendam denganku. Aku harus menyelesaikannya secara pribadi. Jalan pemakaman. Di satu sisi, Lu Ming terdiam. Kedua orang ini, berani menganggapnya sebagai udara, sebagai adonan yang bisa diuleni sesuka hati. Lewat sini. Kalian berdua, mengobrol dan berbicara omong kosong, apakah kalian sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kita lakukan bersama. Aku terlalu malas untuk membersihkannya satu persatu. Suara samar Lu Ming keluar, tapi menyapu penonton seperti badai. Seluruh penonton, tiba-tiba, membatu. Hanya tahu menatap mata besar, Leng Lengleng melihat platform pertempuran. Setelah setengah suara, terdengar suara yang mengejutkan. Apa yang dikatakan Lu Ming? Apa maksudnya? Dia ingin menantang Qiu Changkong dan penguburan pada saat yang sama. Dia gila, dia gila. Dia tidak akan 3 kali berturut-turut, bukan? Pada saat yang sama, menantang Qiu Changkong dan mengubur kehidupan, dia pasti mencari pelecehan. Aku tahu, dia tahu bahwa duel ini tidak akan melukai nyawanya. Dia ingin menggunakannya untuk menimbulkan kejutan dan mendapatkan ketenaran. Bahkan jika dia dipukul sampai mati, dia tidak akan benar-benar jatuh. Masuk akal, masuk akal. Halo, bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Ming tidak menyerah dan kamu akan melepas pakaianmu dan berlarian sekarang, cepat. Jangan main-main. Ah, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku buta dan tidak bisa melihat. Ini menyedihkan, aku akan melihat penyulingan Ming. Dengan itu, pria itu dengan cepat menyelinap pergi. Tentu saja, dia tidak benar-benar menyelinap pergi, tetapi diam-diam bersembunyi di sudut, melihat ke panggung, hal yang luar biasa, dia tidak mau ketinggalan. Nes, aku tahu dia akan curang. Lu Xiu, Jian Fengyun dan yang lainnya terkejut. Sungguh mengejutkan. Pedang angin dan awan mendesah. Dia mengira Lu Ming tidak akan mengaku kalah dan akan menerima tantangan itu. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming akan menantang Qiu Changkong dan mengubur kehidupan pada saat yang bersamaan. Di langit, pelindung Dharma Parubaya juga sangat terkejut dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Adapun langit musim gugur dan kehidupan penguburan, mereka benar-benar keluar dari pertanyaan. Mereka tercengang dan mengira mereka telah mendengar hal yang salah. Apa yang kamu katakan? Dia mengulangi. Apakah kamu tuli? Aku berkata biarkan kalian berdua pergi bersama dan berhenti berbicara dan membuang-buang waktuku di sini. Lu Ming memiliki suara yang besar. Hahaha. Langit musim gugur tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Lu Ming, apakah menurutmu berani itu berguna? Apakah kamu ingin memanfaatkan aturan yang tidak dapat mengambil hidupmu untuk menunjukkan kebanggaan dan keberanianmu? Oke, tunggu sebentar, aku akan mematahkan tulangmu. Bagaimana kamu bisa menunjukkan harga dirimu dan keberanianmu? Qiu Changkong juga percaya bahwa Lu Ming menggunakan aturan tidak membahayakan hidupnya untuk mencerminkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa menyakiti hidupnya. Dia memiliki banyak cara untuk membuat Lu Ming sengsara. Langit musim gugur, aku khawatir kamu akan menyerah saat itu datang. Lu Ming, dengan senyum tipis, berkata. Aku menyerah, haha, ya. Jangan khawatir, jika aku mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, aku akan mundur dari Kaisar Tianshenwei mulai sekarang. Langit musim gugur menyeringai. Apakah layak untuk melindungi Dharma, permintaan yang diajukan oleh Lu Ming? Pada saat ini, siswa penguburan memandang pelindung Dharma Parubaya. Ya, aturan mainnya tidak mengatakan kamu tidak bisa menantang dua orang satu persatu. Pelindung Dharma Parubaya itu mengangguk. Bagus. Pria penguburan memandang Lu Ming, dan Shen Leng berkata, Qiu Changkong, karena dia ingin mati, kita bisa memuaskannya. Sebelum dia memanggil untuk mengaku kalah, kita harus mematahkan tulangnya. Aku bertanggung jawab atas sisi kiri, kamu bertanggung jawab atas sisi kanan. Kami akan bertarung lagi. Nah, itu dia. Langit musim gugur terlihat ganas. Sudahkah kamu mendiskusikannya? Jika sudah beres, ayo kita lakukan. Ledakan. Begitu suara Lu Ming turun, dia menginjak wajah langit musim gugur. Jiulong melangkah ke langit.
Kecepatannya luar biasa, melangkah keluar, seluruh dunia mengaum, tekanan yang mengerikan, tekanan ke langit musim gugur. Kamu. Qiu Changkong terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming akan bergerak, dan kekuatan kaki ini terlalu mengerikan. Ah. Pada saat itu, langit musim gugur meraung, seluruh tubuh meledak dari kekuatan petir yang terang, garis kekuatan petir, membentuk sekelompok petir, di depan tubuh. Bab 430. Cakar Naga Darah. Para siswa penguburan merenungkan waktu dan menggenggam tenda cakar Tao. Kekuatan tenda cakar terus-menerus menangkal kekuatan Luming untuk melangkah ke langit. Namun, mereka berdua sedang terburu-buru, dan kekuatan mereka terbatas. Meskipun mereka terus-menerus mengimbangi kekuatan kaki Luming, mereka tidak dapat sepenuhnya menghentikannya. Luming masih melangkah maju. Menyentuh. Satu kaki menginjak resimen guntur dan kilat di depan tubuh Changkong musim gugur, dan menginjak wajahnya dengan keras. Qiu Changkong menjerit, tubuhnya terbang keluar, lalu berguling selusin jungkir balik di tanah, lalu berdiri. Tapi salah satu wajahnya, bengkak tinggi, mulut berdarah DC. Secara khusus, jejak kaki, terlihat jelas, tercetak di muka langit musim gugur. Ini. Mata penonton hampir meledak. Luming juga terlalu tak tahu malu. Dia berkata bahwa dia akan melakukannya tanpa tanda apapun. Namun mereka lebih terkejut dengan kekuatan Luming. Di depan Qiu Changkong dan kehidupan yang terkubur, jika kamu tidak memiliki kekuatan, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, itu tidak berpengaruh sama sekali. Tapi Luming bisa melakukannya, yang menunjukkan kengerian kekuatannya. Ah! Langit musim gugur mengaum gila, hanya benci menjadi gila. Ceroboh, tiba-tiba ditendang oleh Luming, ini sangat memalukan. Dia ingin melepaskan Luming dari kulit dan keramnya. Luming, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan menjadi laki-laki. Langit musim gugur mengaum, benar-benar gila. Tubuhnya, tebal dengan kilat padat, tubuh kekuatan tempur, wabah tanpa pamrih. Pedang guntur, hancurkan dunia. Pedang perang keluar dari sarungnya. Pedang petir, seperti datang dari langit, memotong langit. Gigitan naga, jari. Di saat yang sama, para siswa penguburan juga melakukan gerakan unik. Tidak ada keraguan bahwa keduanya mengeluarkan kekuatan darah. Keduanya menyerang secara bersamaan. Mereka begitu kuat dan menakutkan sehingga mereka tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan menyerang Luming. Mata semua orang membelalak, melihat ke panggung. Bisakah Luming memblokirnya? Meskipun Luming hanya kaki itu, meledak dengan kekuatan yang kuat, tetapi pada saat itu, alasan mengapa langit musim gugur menghantam, itu hanya sebuah kesalahan. Kebanyakan orang berpikir begitu. Sekarang, di hadapan upaya habis-habisan Qiu Changkong dan pemakaman, apakah Luming masih bermain? Tidak akan dibunuh sekaligus, bukan. Itu aturan yang buruk. Menyentuh. Kaki Luming ditekuk, lalu sebuah tembakan, tubuhnya membubung ke langit, dan langsung melesat ke ketinggian 1000 meter. Luming, jangan mencoba melarikan diri. Membunuh. Mengubur Seng dan Qiu Changkong mengaum, dan serangan berbalik dan terus menyerang dan membunuh Luming. Lari, siapa yang melarikan diri? Luming berbisik, dan seringai keluar dari mulutnya. Ledakan. Sebuah tablet batu besar keluar, 5 cakra perak melintas, dan kemudian mengalir ke tubuh Luming. 5 cakra, pembuluh darah raja tingkat 5, pembuluh darah raja distrik Luming Cai tingkat 5. Apakah kamu melihat itu? Pencapaiannya hanyalah 8 puncak Wuzong. Kekuatan bertarungnya menantang Qiu Changkong dan mengubur kehidupan pada saat yang sama. Itu konyol dan menggelikan. Ternyata dia benar-benar mengandalkan keberuntungan, dan hanya satu kaki yang dihitung dengan hati tetapi tidak dengan hati. Begitu napas Luming keluar, itu menyebabkan cemoohan dan ejekan. Sua, sua. Serangan Qiu Changkong dan kehidupan yang terkubur mendekati Luming dalam sekejap. Jiulong menginjak langit. Luming melangkah keluar selangkah demi selangkah. Suara nyanyian naga terdengar, dan dunia terkejut. Kekuatan besar menekannya ke bawah. Itu triknya lagi, hancurkan untukku. Qiu Changkong meminum dan memahami potensi guntur, yang membuat kekuatan serangan Qiu Changkong naik ke tingkat teror. Kekuatan pedang guntur menerobos kekuatan langkah Jiulong Luming. Pada saat yang sama, kehidupan pemakaman juga menunjukkan bahwa langkah Jiulong Luming ke langit runtuh dalam sekejap. Mati. 2 orang meraung. Tapi wajah Luming tenang dan keluar lagi. Langkah kedua adalah menginjakkan kaki di langit. Langkah kedua adalah mengambil langkah lain berdasarkan langkah pertama. Jiulong menginjak langit, selangkah demi selangkah lebih kuat, setiap langkah keluar, kekuatannya akan gila untuk ditingkatkan. Dengan tubuh Luming dan kekuatan Qi, langkah kedua hampir tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat Tian tingkat pertama. Ledakan. Bumi berguncang, seperti naga sungguhan yang menginjak langit untuk memeriksa dunia, ruang berguncang hebat, dan kekuatan gila menyembur keluar. Menyentuh, menyentuh. Mengubur dan Qiu Changkong bergetar dan wajah mereka berubah dengan liar. Serangan mereka runtuh dalam sekejap. Kemudian mereka merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arah mereka. Mereka seperti ditabrak gunung Arkan.
Tubuh mereka seperti meteor, jatuh ke tanah. Boom, ledakan. Dua orang menginjak peron meraung, wajah dua orang pucat pasi, hampir memuntahkan seteguk darah. Desis. Seluruh ruangan, terdengar suara menghisap udara dingin. Mata semua orang membelalak, penuh dengan tatapan luar biasa pada pemuda di udara. Satu gerakan, memukul mundur serangan gabungan dari mengubur Seng dan Qiu Changkong, dan bahkan menang. Apakah ini kekuatan Lu Ming? Luar biasa, bukankah mengerikan? Ya Tuhan, Tuhanku, apakah aku terpesona dan salah membaca? Langkah Lu Ming mengusir kehidupan pemakaman dan Qiu Changkong. Tidak dapat dipercaya bahwa 8 puncak kultivasi Wuzong Lu Mingcai begitu mengerikan. Berapa banyak talenta perang dia? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ada jenius yang begitu kuat di dunia ini? Banyak orang terkejut dan bingung. Kehidupan pemakaman itu sendiri adalah puncak dari 9 puncak Wuzong, yang satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Terlebih lagi, mengubur Seng sendiri adalah seorang jenius di luar bakat perang dunia keempat. Singkatnya, itu lebih dari 5 tingkat lebih tinggi dari 8 puncak Wuzong biasa. Lu Ming benar-benar dapat menekan penguburan kehidupan, bukan berarti Lu Ming adalah bakat dari 6 perang. Bakat 6 perang. Memikirkan kata itu membuat hati semua orang bergetar. Bakat dari 4 perang sudah langka di dunia. Apa konsep talenta dari 6 perang? Orang tidak bisa membayangkan. Sebelumnya, Lu Ming telah menarik kartu kosong itu 3 kali berturut-turut. Semua orang mengira dia hanya beruntung. Jika dia melakukannya, dia akan dikalahkan. Sekarang, mereka menemukan bahwa mereka sangat salah. Jika Lu Ming mulai, dia bisa menyapu. Di tepi platform pertempuran, mereka yang telah dikalahkan menjadi pucat. Secara khusus, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jika Lu Ming bertemu dengan mereka, mereka akan diselesaikan dalam 3 langkah. Sekarang, wajah mereka panas membara dan mereka ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Sayang sekali. Di area pemimpin, Lucius mulai berdiri di sana, dan tubuhnya bergetar seperti kambing gila. Aku sangat gembira, aku sangat gembira. Seperti orang lain, dia mengira Lu Ming hanya beruntung, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Lu Ming adalah orang yang langka dan luar biasa. Bahkan murid pelindung Dharma Parubaya menyusut tiba-tiba, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kali ini, seorang jenius yang langka akhirnya keluar. Pelindung Dharma Parubaya itu sangat gembira. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Di medan pertempuran, Changkong musim gugur berteriak histeris, tidak bisa menerima semua ini. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Bab 431. Kedua orang itu tidak percaya. Di bawah upaya bersama mereka, mereka semua dipukul mundur oleh gerakan Lu Ming, dan mereka bahkan memiliki darah yang mengalir di sekujur tubuh mereka dan hampir memuntahkan darah. Apa yang tidak mungkin? Kamu belum melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Lu Ming memandang rendah mereka. Ketika Lu Ming mempromosikan Zhan Long Zhenjue ke tingkat ke-7, kekuatan tempurnya telah melampaui 5 pertempuran, dan ketika dia telah berkembang menjadi keterampilan seni bela diri tingkat surga, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya memasuki bakat 6 pertempuran. Ini sangat kuat, mengerikan untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Seni bela diri tingkat surga sangat langka, tetapi sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan banyak raja tingkat rendah tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat surga, atau mereka belum berhasil mengolahnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kelangkaan dan kekuatan seni bela diri tingkat surga. Bahkan jika dia dimakamkan di level 6,5, dia masih lebih rendah dari Lu Ming. Tidak mungkin, aku yang terkuat. Lu Ming, kamu hanyalah semut mol. Kamu telah hidup dalam cahayaku. Langit musim gugur meraung, kekuatan petir bersinar menyebar, seperti mengenakan mantel petir. Memahami arti sinar guntur dan kilat, telah melampaui penggunaan potensi petir, akan sepenuhnya mengendalikan petir itu sendiri. Setelah kamu sepenuhnya memahami konsepsi artistik dan memadatkan rune suasana hati, kamu dapat sepenuhnya mengontrol konsepsi artistik semacam itu. Jika seseorang yang memahami konsepsi artistik api memadatkan rune dari konsepsi artistik api, ia dapat menjelma sebagai dewa api dan mengendalikan serta menggunakan api di dunia sesuka hati. Jika dia memahami konsep artistik guntur, dia bisa mengendalikan dan menggunakan guntur di dunia. Itu adalah kerajaan raja, yang sangat kuat. Langit musim gugur hanya memahami konsep artistik guntur. Itu masih ribuan mil jauhnya dari rune of Condensed Thunder. Bunuh, pedang guntur, hancurkan langit. Langit musim gugur mengaum, mencoba yang terbaik untuk menampilkan gerakan terkuat. Gigitan naga, telapak tangan. Kehidupan pemakaman juga telapak tangan, menuju Bang Lu Ming. Perjuangan sia-sia, langit musim gugur, barusan kamu bilang ingin aku melihat celah di antara kita. Sekarang, buka mata anjingmu dan biarkan aku melihatnya dengan jelas. Suara Lu Ming penuh sarkasme. Saat berikutnya, tombak iblis muncul di tangannya. 3 keajaiban Dewa Naga, serangan naga sungguhan.
Dengan tombak yang menusuk, aura langit dan bumi melonjak dengan liar, dan naga asli dengan dua warna hijau dan merah muncul. Naga asli dua warna, sepanjang 100 meter, mengaum, nyanyian naga mengejutkan dunia, menuju langit musim gugur, mengubur dua orang bergegas untuk pergi. Tiga keterampilan unik Dewa Naga, yang dikembangkan dengan dua jenis potensi, adalah keterampilan seni bela diri tingkat surga yang sebenarnya, yang lebih baik daripada langkah kedua Jiulong menginjak langit. Ledakan. Naga asli dua warna, dan serangan dua orang bersama. Di langit, ada cahaya yang menyilaukan, dan kemudian seluruh ruang bergetar, seperti ujung dunia. Setelah beberapa saat, ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, orang-orang melihat dua sosok jatuh ke platform pertempuran seperti peluru. Ini penguburan dan langit musim gugur. Ledakan, ledakan. Dua orang, seperti dua kodok, jatuh dengan keras di platform pertempuran. Platform pertempuran meraung, dan mereka memuntahkan darah. Namun, kesenjangan antara keduanya dapat dilihat. Dengan seteguk darah, dia bangun dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia menatap Luming di langit dengan ngeri. Tapi langit musim gugur, setengah berlutut di tanah, tubuh gemetar tak henti-hentinya, di mulut tak henti-hentinya keluar air darah. Luka-lukanya lebih serius daripada orang mati. Langit musim gugur, apakah kamu mengerti sekarang? Luming menatapnya. Qiu Changkong meraung dan marah karena kebencian. Dia merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan tanpa akhir, dan dia berteriak dengan liar, "Sial, Luming, kamu harus mati. Aku akan membunuhmu, dan juga menghancurkan sekte pedang Suanyuan. Aku akan membunuh orang tuamu. Hahaha, kekuatannya di belakangku bukanlah apa yang bisa kamu tolak." Tawa gila langit musim gugur. Mati. Menanggapi langit musim gugur, hanya Luming yang memiliki kata, kematian, yang dingin dan tanpa ampun. Pada saat ini, seluruh tubuh Luming meledakkan kesempatan membunuh yang dingin dan tak tertandingi, seolah menjelma sebagai dewa pembunuhan. Jiulong menginjak langit. Luming meraung, melangkah keluar, dunia meraung. Blokir, gigitan naga, tinju. Dia meraung dan mengubah telapak tangannya menjadi tinju. Langit musim gugur juga meraung, potong pedang. Menyentuh. Raungan menghalangi langkah Luming, tapi Luming keluar dari langkah kedua berturut-turut. Langit musim gugur menjerit lagi, dan terpaksa berbaring di tanah dengan mulut besar penuh darah. Tubuhnya meluncur beberapa ratus meter dan menarik jalan darah di platform pertempuran. Jiulong menginjak langit. Tapi sebelum mereka bisa bernafas lagi, Luming keluar dalam dua langkah berturut-turut. Kali ini ditujukan untuk pemakaman. Aku menyerah, aku menyerah. Akhirnya, pria penguburan itu ketakutan, dan berteriak ketakutan dan mencoba melawan. Sentuh. Bocah pengubur itu ditekan ke peron oleh kekuatan langkah Jiulong di langit. Dia hampir meratakan tubuhnya. Terdengar suara retak tulang patah di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Ada keheningan yang mati. Waktu, ruang, pada saat ini, Sang Buddha membeku. Antara langit dan bumi, hanya ada satu orang yang tersisa untuk melepaskan Buddha, sosok muda dan tampan, melayang di udara, untuk menunjukkan kepada dunia. Wah! Setelah sekian lama, seluruh penonton membunyikan suara yang mengejutkan. Ya Tuhan, Luming menang. Luming benar-benar menang. Terlebih lagi, dia menang dengan menghancurkan yang layu dan membusuk. Itu terlalu kuat. Di depannya, Qiu Changkong dan Bursheng tidak memiliki perlawanan. Dia adalah kultivasi Wuzong 8 tertinggi. Baru saja, siapa bilang dia hanya beruntung? Itu bukan keberuntungannya, tapi keberuntungan orang lain. Jika dia bermain di pagi hari, atau dimakamkan di langit di musim gugur, di mana dia bisa pergi ke babak terakhir, dia mungkin tersapu oleh Luming. Aku tidak mengatakan itu sekarang. Sebaliknya, aku selalu merasa bahwa Luming pasti adalah putra surga yang disukai yang dapat menarik kartu kosong sepanjang waktu. Itu benar-benar luar biasa. Mengapa? Tidak, aku ingat kamu tidak mengatakan itu sekarang. Kamu baru saja memutuskan bahwa Luming beruntung dan mengejeknya. Di mana? Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Aku telah melihat bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di dunia. Bagaimana aku bisa mengejeknya? Sama sekali tidak. Adegan yang riuh, menderu, adu mulut, saling pasang surut. Tampaknya hanya dengan cara ini mereka dapat mengungkapkan keterkejutan mereka. Luming menarik napas, dan napas besar Ki asli dihasilkan, dan dia menghisap cincin penyimpanan kehidupan yang terkubur di tangannya. Tidak, kamu tidak bisa. Orang kuburan itu mendesis dan meraung. Apa namanya? Kamu kalah, ini hadiahku. Teriak Luming. Terkubur di area Gua Naga, aku tidak tahu berapa banyak orang jenius yang terbunuh. Cincin penyimpanan para jenius itu jatuh di tangannya. Luming dapat memikirkan hal ini. Mata kehidupan yang terkubur berwarna merah, tetapi ada sumber daya yang tak ada habisnya, adalah modal kebangkitannya, sekarang semuanya murah Luming. Hatinya hancur. Luming tidak peduli padanya. Sua. Dia bergerak, muncul di langit musim gugur, mata dingin, penuh tatapan membunuh padanya. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku terluka, aku kalah.
Beraninya kamu melakukannya. Langit musim gugur mencemooh Lu Ming. Kalah, aku tidak mendengar kamu mengaku kalah. Oh, jika kamu mengaku kalah, kamu tidak akan pernah melupakannya. Jalan ringan Lu Ming. Kamu. Bahkan jika aku tidak mengaku kalah, aku terluka parah, tidak bisakah kamu melihat? Ini seperti kalah. Teriak Qiu Changkong, dia ingin mengaku kalah, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Sakit, tidak cukup serius. Setelah itu, Lu Ming melangkah keluar. Ah, kamu. Qiu Changkong berteriak ngeri dan ingin melawan, tetapi dia terluka parah, jadi tidak ada kekuatan untuk melawan. Menyentuh. Dentur. Dia melangkah ke alam baka penguburan, dan tulangnya tidak yakin berapa banyak yang diganggu oleh Lu Ming. Baru saja, Qiu Changkong dan pria yang mengubur itu berkata bahwa mereka ingin menghancurkan seluruh kerangka Lu Ming bersama-sama. Sekarang, mereka berdua dihancurkan oleh Lu Ming sesuai keinginan mereka. Lu Ming, kamu terkutuk, kamu mengotori. Deru histeris langit musim gugur. Di mana pelanggarannya? Di mata Lu Ming, ada kilasan peluang di matanya, dan senjata panjang Ki asli mengembun di tangannya. Tidak, aku menyerah. Qiu Changkong berteriak dengan liar. Dia merasakan kesempatan membunuh di mata Lu Ming. Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, terlepas dari aturannya. Bab 432. Dia benar-benar takut, Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya. Berani. Mati. Di mata Lu Ming, ada tombak panjang di tangannya. Tombak itu berubah menjadi kilatan petir, yang meledakkan udara dan menusuknya ke arah langit musim gugur. Tidak, bantu aku. Keberanian Qiu Changkong hampir ketakutan. Tubuhnya, seperti lumpur, bergetar hebat dan berteriak histeris. Itu sangat menyedihkan sehingga aku hampir menangis. Bersenandung. Pada saat ini, gelombang yang berkobar melintas, dan tombak yang ditembakkan oleh Lu Ming menghilang dengan tiba-tiba. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun, itu menghilang begitu saja. Sosok Jangkung muncul di atas panggung, yang merupakan pelindung Dharma Parubaya. Lu Ming, peraturan tidak boleh dilanggar. Jika kamu membunuhnya sekarang, sangat sulit untuk bergabung dengan Kaisar Tianzhenwei. Kamu harus membedakan prioritas berbagai hal. Pelindung Dharma Parubaya membuka mulutnya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Mengetahui bahwa ada pelindung Dharma Parubaya, dia tidak dapat membunuh Qiu Changkong hari ini, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Lu Ming tahu. Dengan baik. Pelindung Dharma Parubaya itu mengangguk. Hahaha, aku diselamatkan. Lu Ming, aku harus membalas dendam ini. Aku ingin membalas 10 kali dan 100 kali. Qiu Changkong tertawa dan meraung di dalam hatinya, dan matanya berbinar karena dendam. Hari ini, Lu Ming membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak orang, begitu mempermalukannya, dia benar-benar marah pada Lu Ming. Ayo, bawa mereka turun untuk menyembuhkan. Pria Parubaya. Segera, beberapa orang terbang ke bawah dan membawa Qiu Changkong dan mengubur kehidupan. Sekarang, aku menyatakan bahwa Lu Ming adalah pemilik Dong Tianzhenwei kali ini. Belakangan, pelindung Dharma Parubaya mengumumkan dengan lantang. Wah, ada banyak kebisingan, dan banyak orang berbicara dan berdiskusi. Sungguh kecelakaan. Lu Ming lah yang memenangkan tahta penjaga Dewa Timur. Ya, sebelumnya, aku tidak menyangka, selama bertahun-tahun, seorang jenius dari daerah kecil akhirnya memenangkan Shenwei 4 hari lagi. Sungguh pemandangan langka bagi seorang jenius di daerah kecil untuk menangkap Shenwei 4 hari. Hanya sekali dalam 500 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan aku. Aku sangat beruntung. Betapa tampannya, Lu Ming sangat tampan, aku ingin mengejarnya. Di musim mekar, gadis itu menjerit dan matanya bersinar. Orang-orang benar-benar terkejut. Lu Ming, dengan satu musuh dan dua, benar-benar memenangkan kemenangan luar biasa, yang mengejutkan semua orang. Daerah pemimpin. Kakak Lu, selamat. Lu Ming telah memenangkan penjaga langit timur. Ya, saudara Lu sangat memperhatikan bakat. Semua bakat ini telah ditemukan oleh saudara Lu. Sebelumnya, bakat itu disembunyikan begitu dalam. Kakak Lu, tolong jaga adik laki-lakiku di masa depan. Di tepi Luciu, sekelompok pemimpin tersenyum dan memberi selamat padanya. Tidak, itu bukan ucapan selamat, itu sanjungan. Sama-sama. Lucius menjawab satu persatu, tetapi mulutnya hampir pecah sampai ke akar telinganya. Tidak jauh dari situ, wajah Zhao Sui seputih kertas, tanpa warna darah sedikitpun. Matanya penuh dengan warna yang luar biasa, dan dia terus bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan penuh kejutan di mata mereka. Lu Ming telah menangkap penjaga surga timur. Aku, orang-orang Gunung Yundi, telah merebut Tianzhenwei timur. Jiang Hongwen terus bergumam bahwa dia sedang bermimpi. Lu Ming, galak, garang, aku jauh di belakangnya. Di area Kaisar Tianzhenwei, Jian Fengyun menghela nafas, tapi dia tidak iri sama sekali, tapi senang untuk Lu Ming.
Di platform pertempuran, pelindung Dharma Parubaya melangkah keluar dan mendatangi Luming. Luming, kamu sangat baik, yang di luar dugaanku. Namun, di Istana Kaisar dan Tuhan, ada begitu banyak talenta sehingga kamu tidak boleh sombong dan sombong. Pelindung Dharma Parubaya itu tersenyum. Terima kasih atas saran kamu. Luming memberi hormat dengan kepalan tangan. Dia tahu bahwa pelindung Dharma Parubaya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, tetapi memiliki niat baik. Alasan mengapa dia mencegahnya membunuh Qiu Changkong barusan adalah untuk menjaga aturan. Nah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, kamu bisa datang ke Aula Api. Tunggu sebentar. Akan ada diaken dari Istana Dewa Surgawi untuk menunjukkan kepada kamu di sekitar sub-istana kota Wansing. Hadiah kamu juga akan dibagikan kepadamu. Pelindung Dharma Parubaya berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah melindungi Dharma Luming, terima kasih lagi. Pelindung Dharma Parubaya menganggukkan kepalanya dengan puas, dan kemudian mengumumkan dengan suara keras, baiklah, ini adalah akhir dari pemilihan Kaisar Tianshenwei. Dong Tianshenwei telah memilih total 1360 Tianshenwei resmi, di akun Huang. Semuanya di belakang akan diserahkan ke kamu. Segera setelah suara pelindung Dharma Parubaya turun, seorang pria Parubaya yang tinggi dan kurus dengan janggut terbang ke platform pertempuran dan berkata, bawahanku, patuhi aku. Pelindung Dharma Parubaya itu mengangguk, lalu tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia menghilang. Apakah ini raja kecil? Mata Luming berkilat, menunjukkan warna kerinduan. Meskipun wilayah Raja Wu juga dibagi menjadi 9 tingkat, jarak antara masing-masing tingkat lebih besar. Kesenjangan antara masing-masing beberapa kali lebih besar daripada Wuzong. Selain itu, ada 4 das sesuai dengan judul tersebut. Raja Wu adalah 1-3, yang dikenal sebagai raja yang lebih rendah. Raja Wu disebut raja kecil. Raja Wu disebut sebagai Raja Agung ketika dia berusia 7-9 tahun. Di atas Raja Besar, ada lagi yang dikenal sebagai Raja Atas. Di antara mereka, 3-4 Raja Wu dan 6-7 Raja Wu adalah daerah aliran sungai, dan celah kekuatannya sangat besar. Dikatakan bahwa pelindung Dharma dari Istana Dewa Surgawi Kaisar semuanya adalah Raja kecil. Sangat sulit untuk menembus kerajaan Raja Wu. Sebagian besar raja di bagian timur wilayah Tianshuan dari Istana Dewa Surgawi Kaisar adalah raja tingkat rendah, sedangkan mereka yang menjadi raja kecil sudah menjadi tuan terkenal. Baiklah, bersiaplah untuk Kaisar dan penjaga dewa. Tinggallah di sini untuk saat ini. Seseorang akan mengaturnya nanti. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke Istana Dewa dan Dewa Surgawi, melalui formalitas dan mengaturmu tempat tinggal. Hadirin sekalian, nama keluarga aku adalah Huang. Aku seorang diaken di Istana Dewa Surgawi. Kamu bisa memanggil aku Diaken Huang. Diakon janggut. Kemudian, Deken Huang memimpin naik ke langit. Di bawah, 1360 orang yang menjadi penjaga dewa resmi Kaisar juga bangkit bersamanya dan pergi bersamanya. Di bawah, mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi mereka, penuh iri. Begitu mereka menjadi penjaga dewa resmi, mereka tidak hanya dapat menikmati kondisi kultivasi yang unggul, tetapi juga memiliki kekuatan besar dan status tinggi. Jika kamu pergi ke kerajaan itu, jangan menyebut kerajaan matahari yang terik. Bahkan keluarga kerajaan dari kekaisaran menengah dan bahkan kekaisaran yang lebih tinggi harus bersikap sopan. Karena, Kaisar Dewa Wei, mewakili Istana Dewa Kaisar. Luming dan yang lainnya terbang tinggi dan melihat ke bawah ke sebuah bangunan besar. 3 arah lainnya, lampu berkedip, sepertinya 3 hari Shenwei lainnya, belum diputuskan. Bab 433. Lebih dari 1000 orang mengikuti Diaken Huang dan menyapu langit seperti belalang. Namun, tidak ada gangguan di kota besar Wansing. Wansing Cheng, terlalu besar, dan terlalu banyak master, setiap hari ada banyak orang yang terbang di langit, sudah terbiasa. Karena banyaknya orang di langit, ada batasan kecepatan terbang di langit Wansing Cheng. Jika kamu tidak membatasi kecepatan, kamu tidak dapat mengendalikannya dalam beberapa mil, dan akan ada banyak petarung yang bertabrakan. Pada saat itu, akan memalukan jika tidak mati dalam pertempuran, tetapi bertemu dengan pejuang lain. Setengah jam kemudian, Deken Huang memimpin orang-orang ke sebuah gedung besar. Bangunan ini merupakan paviliun setinggi 7 lantai, megah dan luar biasa. Di depan paviliun, ada sebuah prasasti batu, yang di atasnya tertulis deretan kata, Istana Kaisar dan Tuhan, bagian timur wilayah Tianshuan. Apakah ini Istana Dewa Surgawi Kaisar di bagian timur wilayah Tianshuan? Tidak juga. Mata Luming penuh dengan keraguan. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Meski paviliun ini sangat besar, tidak banyak orang yang tinggal di dalamnya. Akan agak lusuh untuk mengatakan bahwa itu adalah cabang dari Istana Dewa Surgawi Kaisar di bagian timur wilayah Tianshuan. Haha, anak-anak, lihatlah. Deken Huang sepertinya melihat gagasan orang-orang dan tertawa. Kemudian, dia mengeluarkan token emas ungu dan memasukkan ki aslinya. Token emas ungu menyala dan menyebar. Tiba-tiba, di depan paviliun, riak keluar, perlahan, ada pusaran air yang sangat besar.
Jalan ruang, di sini, sebenarnya adalah jalan ruang. Ikut denganku. Dekan Huang tersenyum dan melangkah ke pusaran air. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Apakah ada cara lain? Lu Ming berpikir dan melangkah masuk. Langit dan bumi tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di sebuah kotak besar. Alun-alun itu setidaknya memiliki panjang dan lebar 10 mil, dan tanahnya dilapisi dengan batu giok putih. Pada giok putih, prasasti bersinar. Lebih dari 3.000 orang, semuanya muncul di alun-alun. Dan di alun-alun, ada diskusi yang mengejutkan. Apakah itu? Lu Ming melihat ke depan. Di depan, ada gunung-gunung besar yang terus-menerus, beberapa gunung, tinggi ke awan, megah. Kita bisa melihat ada bangunan besar yang dibangun di antara pegunungan yang luas. Ada istana dan menara, mereka luar biasa dan bahkan bisa dibandingkan dengan pegunungan. Di antara gunung dan menara istana, kamu bisa melihat burung terbang dan binatang buas mengaum dari langit dan bumi. Pada saat yang sama, kamu juga dapat melihat sosok prajurit Tao, bola-balik melewati pegunungan dan istana, datang dan pergi. Adegan negeri dongeng. Apakah ini pembagian istana Dewa Surgawi Kaisar di timur wilayah Tianshuan? Sebenarnya dalam satu bidang. Apalagi aura langit dan bumi sangat kaya, yaitu 5 atau 6 kali lipat dari kota Wansing. Mata Lu Ming berkilat dan berpikir. Pantas saja hanya ada satu menara di luar kota bintang. Baiklah, semuanya, ini adalah sub-istana yang sebenarnya dari istana Kaisar Tianshan. Meskipun permukaan tempat duduk hanyalah sebuah pesawat kecil, di pesawat kecil, areanya juga besar. Panjang dan lebarnya puluhan ribu mil, dan sumber dayanya sangat melimpah. Dekan Huang memperkenalkan bahwa dia memiliki wajah yang baik. Ribuan mil, ini memang besar. Lu Ming sangat pendiam. Faktanya, Lu Ming menemukan banyak pesawat di sepanjang jalan. Mereka semua adalah pesawat kecil. Pesawat sedang, sangat jarang. Karena bidang menengah, wilayah yang luas dan tak berujung, hukum langit dan bumi sempurna, dan dapat berkembang menjadi dunia sendiri. Di sini, hanya penjaga Dewa Kaisar resmi yang bisa masuk ke sini untuk berlatih. Mempersiapkan surga Kaisar dan penjaga Dewa tidak memenuhi syarat. Mempersiapkan surga Kaisar dan penjaga Dewa tinggal di kota Wansing, dan perlu pelatihan dan pemeriksaan keras sebelum bisa menjadi penjaga Tuhan Kaisar. Diakon Huang melanjutkan. Banyak orang diam-diam mengangguk dan memberi selamat bahwa mereka telah menjadi penjaga Dewa Kaisar. Jika mereka menjadi penjaga Dewa Kaisar, mereka tidak akan tahu berapa banyak pelatihan yang telah mereka lalui. Apalagi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Informasi kamu telah dikirimkan kepada kami sebelumnya. Sekarang, aku akan membantu kamu melalui prosedur bergabung dengan Istana Dewa dan Dewa. Kamu akan menunggu di sini sebentar. Diakon Huang melanjutkan. Orang-orang melihat di tepi alun-alun, ada sebuah istana besar. Orang-orang di istana datang dan pergi. Itu harus menjadi tempat bagi mereka untuk menjalani formalitas. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik mendatangi Diakon Huang dan menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Diakon Huang mengambilnya. Cincin itu menyala dan token emas ungu muncul di tangannya. Ini adalah token kamu, yang disebut token Shenwei. Itu mencatat informasi kamu di penjaga surgawi Kaisar. Pada saat yang sama, ketika kamu keluar, kamu juga mewakili identitas Kaisar dan penjaga dewa kamu. Token Shenwei terbuat dari emas ungu dan besi dingin dengan tulisan khusus. Orang luar tidak dapat menyalinnya. Bagian pertama, Lu Ming, adalah token Dongtian Shenwei kamu. Kata Diakon Huang. Lu Ming naik. Haha, saudara Lu, selamat, Dongtian Shenwei, tetapi ada banyak keuntungan. Kamu tidak hanya memiliki kualifikasi untuk memasuki lereng Baisen sekali, tetapi juga tempat tinggal kamu berbeda. Tunggu sebentar, aku akan membawa kamu di sana. Dekan Huang menatap Lu Ming dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Diakon Huang. Lu Ming dengan sopan mengambil token Zijin Shenwei. Yang lain memandang Lu Ming dengan iri. Menjadi penjaga Dewa Timur melambangkan masa depan yang menjanjikan. Tidakkah kamu lihat, bahkan Diakon Huang sopan kepada Lu Ming. Ini untuk menjalin hubungan baik dengannya. Haha, sama-sama. Yang berikutnya dimakamkan. Dia terluka sekarang. Aku akan memberikannya nanti. Dekan Huang mengeluarkan token lain. Selanjutnya, Dekan Huang membagikannya satu persatu. Lu Ming, yang sudah pergi ke satu sisi, mengambil token Shenwei dan memasukkan ki aslinya. Dia melihat ke atas. Token berkedip dengan cahaya redup. Sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, dari kerajaan matahari di daerah pegunungan Yundi, berusia 19 tahun. Dia memiliki sebuah istana di timur wilayah Tianshuan. Dia adalah kaisar kelas 1 Tianshenwei Timur. Pesan singkat saja. Di Istana Kaisar dan Tuhan, ada banyak tingkatan surga dan penjaga Tuhan. Tingkat pertama adalah yang terendah, dan ada 2, 3 dan 4 tingkat di atasnya. Lu Ming tidak tahu level tertinggi. Orang lain serupa, satu persatu mendongak. Segera, Dekan Huang membagikan semua token. Sekarang, aku akan menunjukkan sedikit tentang Istana Dewa dan Dewa. Dekan Huang kemudian terbang ke gunung yang luas.
Kerumunan bangkit untuk mengikuti. Aku yakin kamu juga tahu bahwa ada 9 aula utama di istana, yang sesuai dengan 9 konsepsi artistik langit dan bumi yang umum, angin, api, air, emas, kayu, guntur bumi, es, dan gunung. Tetapi selain 9 aula utama, ada beberapa tempat di istana Tuhan dan surga, yang sangat penting dan terkenal. Menara di depan kamu adalah Menara Tongtian. Kamu dapat berlatih di dalamnya dan menguji pencapaian kamu dan kekuatan tempur di masa depan. Menara Tongtian dibagi menjadi banyak lapisan, dan akan ada hadiah yang sesuai untuk setiap lapisan yang kamu hancurkan. Diakon Huang menunjuk ke sebuah menara tinggi di depannya. Bab 434. Di depan, ada menara tinggi, hitam pekat, sangat megah, luar biasa megah. Aku tidak tahu berapa hektar, dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Menara Tongtian, persis namanya. Lu Ming menghela nafas. Kemudian, Diakon Huang memimpin orang-orang maju. Di atas gunung, kuil, udara, kadang-kadang kuat terbang di atas, tatapan ingin tahu pada mereka. Orang-orang kuat itu tidak terlalu tua. Mereka terlihat seperti berusia 20-an atau 70-an. Mereka semua berada di zaman kemasan seni bela diri. Namun, nafas para pemuda kuat ini sangat menakutkan, satu demi satu luar biasa dan tak terduga. Lu Ming merasa bahwa yang terburuk adalah raja setengah langkah. Beberapa orang, sulit ditebak, benar-benar melampaui raja setengah langkah. Banyak talenta muda Lu Ming, di daerah masing-masing, tidak ada bandingannya, tetapi saat ini, ketika mereka merasakan nafas para pemuda kuat itu, wajah mereka menjadi pucat. Mereka sangat jauh di belakang. Batuk, jangan berkecil hati. Banyak pemuda kuat adalah kaisar terakhir dan penjaga dewa. Mereka telah berlatih 5 tahun lebih banyak darimu. Secara alami, mereka sangat kuat. Setelah 5 tahun berlatih, kamu mungkin tidak lebih buruk daripada mereka. Diakon Huang berseru. Ya, aku akan menjadi lebih kuat di masa depan. Aku juga. Banyak anak muda menarik napas dalam-dalam dan memulihkan semangat juang mereka. Dekan Huang mengangguk puas, dan segera setelah itu, mereka tiba di sebuah istana kuno dan megah. Ini adalah istana Wudao, sangat indah. Setelah kamu masuk, kamu dapat mengamati perubahan konsepsi artistik langit dan bumi, yang dapat sangat membantu kamu memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Diakon Huang berkata, apa? Itu bisa membantu kita memahami konsep artistik langit dan bumi. Orang-orang terkejut. Ya, itu tidak hanya membantu untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi, tetapi juga membantu untuk memahami potensi bahkan jika ahli bela diri memasukinya. Diakon Huang melanjutkan. Apa, bisakah itu membantu kita memahami potensi? Banyak anak muda memiliki mata mereka bersinar. Tentu saja, Istana Wudao adalah tanah suci di sebelah Baisenpo di Istana Kaisar dan Tuhan. Itu adalah pemilik kuil dan Kaisar Agung Yiwu mendirikannya. Dekan Huang berkata dengan penuh kemenangan. Kaisar Yiwu, Kaisar, Tuhanku. Semua anak muda tercengang. Kaisar Wu Huang, jauh di atas, adalah salah satu orang terkuat di tanah Shen Huang. Dia terkenal dan terkenal selama ribuan tahun. Kuil pencerahan ini sebenarnya dibangun oleh Kaisar Wu. Sangat menarik untuk memikirkannya. Kaisar dan Kaisar Wu. Mata Lu Ming berkilat, cepat atau lambat, aku akan melampauimu. Lu Ming penuh semangat juang. Hanya 10 tahun sejak Mahaguru Jiu yang membantunya menekan nafas darah Kowloon. Sekarang sudah sekitar 1 tahun, dan masih ada 9 tahun lagi. 9 tahun kemudian, kekuatan tertinggi Jiu yang menghilang, dan dia akan menghadapi Kaisar dan Kaisar. Ini hampir tidak mungkin, tetapi Lu Ming tidak akan menyerah, penuh motivasi dan semangat juang. Jika orang lain tahu apa yang dia pikirkan, dia akan ketakutan setengah mati. Hehe, tapi aku ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin memasuki Istana Wudao untuk berlatih selama 1 hari, kamu harus menghabiskan 100 keping spirit kristal terbaik. Dekan Huang berkata sambil tersenyum. Apa, 100 keping kristal dalam 1 hari? Ya Tuhan, itu terlalu mahal. Semua orang menarik napas. Sepotong spirit kristal kelas atas setara dengan 100 buah spirit kristal tingkat atas, 10.000 keping spirit kristal kelas menengah, dan 1 juta keping spirit kristal tingkat bawah. 100 keping kristal roh terbaik sama dengan 100 juta kristal roh tingkat rendah. Dalam 1 hari latihan, 100 juta orang perlu mencicipi spirit kristal. Sepertinya orang-orang dilempar ke baskom berisi air dingin, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak dapat melakukannya dalam beberapa hari. Dekan Huang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia terus terbang ke depan. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah gunung besar. Di puncaknya, pohon-pohon purba menjulang tinggi, burung-burung beterbangan, binatang-binatang keberuntungan mengaum, pemandangan yang damai. Seperti yang kamu lihat, di antara pepohonan, ada banyak halaman yang ditumpuk berlapis-lapis di seluruh pegunungan. Aku tidak tahu berapa banyak. Begitu orang datang ke sini, mereka merasakan aura langit dan bumi yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari tempat lain, dan bahkan lebih dari kota Wansing. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Ini tempat tinggal kamu.
Kamu telah menandai nomor rumah sakit lain di token Shenwei kamu. Cukup hubungi mereka. Diakon Huang memerintahkan. Terima kasih, Diakon Huang. Kerumunan mengangguk. Ya, ada beberapa tempat indah lainnya di Istana Dewa dan Dewa. Aku tidak akan mengajakmu mengunjunginya satu persatu. Setelah itu, kamu bisa menjelajahinya sendiri. Setelah itu, Diakon Huang terbang ke Luming dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku Lu, kamu adalah penjaga Dewa Timur. Halaman lain tidak ada di daerah ini. Di puncak gunung, ada 4 mata lingkuan. Di mata lingkuan, 4 halaman lainnya telah disiapkan untuk ditinggali oleh 4 penjaga Dewa Surgawi. Ya Tuhan, halaman lainnya sebenarnya dibangun di mata lingkuan. Beberapa orang kagum, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Luming, penuh rasa iri. Mata-mata air spiritual, yaitu tempat di mana aura memancar. Aura langit dan bumi begitu kaya sehingga tak terbayangkan. Iri, cemburu, dan mata lainnya, menatap Luming. Luming juga memiliki mata yang cerah. Dia tidak menyangka bahwa Dongtian Shenwei diperlakukan dengan sangat baik. Tidak heran semua orang ingin mengambil posisi ini. Di mata lingkuan, itu juga bagus untuk kultivasi Luming. Adik laki-laki Luming, aku akan membawamu. Dekan Huang berkata sambil tersenyum. Itu Diakon Huang. Luming memegang tinjunya. Kemudian, Luming dan Dekan Huang terbang ke puncak gunung. Tinggalkan sekelompok orang yang iri. Ya, orang lebih dari yang lain. Luming tidak hanya bisa hidup di mata lingkuan, tetapi juga memiliki tempat untuk memasuki lereng Baisen. Bahkan Diakon Huang akan menyanjungnya. Beberapa orang mendesah. Tidak ada cara untuk melakukannya. Tidak mungkin orang lain diberi hadiah. Ayo pergi ke rumah sakit lain milik kita sendiri. Pergi. Segera, satu persatu anak muda terbang menuruni gunung dan berjalan menuju pelataran lainnya. Setiap halaman lainnya, ditandai dengan nomor, orang check-in di telepon. Luming dan Dekan Huang datang ke puncak gunung. Berdiri di udara, kamu bisa melihat 4 arah puncak, masing-masing dengan halaman terpisah. Itu dipenuhi awan, seperti di negeri dongeng. Ini adalah halaman lain tempat tinggal penjaga Tuhan 4 hari. Karena area gunung yang luas, 4 halaman lainnya setidaknya berjarak beberapa mil dari satu sama lain. Yang di timur adalah halamanmu yang lain. Diakon Huang menunjuk ke halaman lain di timur dan berkata. Luming mengangguk. Kakak Lu, setelah berbulan-bulan bertempur, kamu pasti lelah. Pergi dan istirahat dulu. Huang tidak akan mengganggumu. Jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Oh, dan halaman lain dari penjaga Tuhan 4 hari penuh dengan prasasti. Kamu perlu menggunakan token penjaga kamu untuk membukanya. Ini untuk mencegah diganggu oleh orang lain saat berlatih. Diakon Huang berkata. Luming, terima kasih, Diakon Huang. Luming memberi hormat. Dia tidak akan menolak untuk dirayu. Wajah Dekan Huang menunjukkan senyuman, lalu berubah menjadi cahaya dan menghilang di sini. Bab 435. Luming pindah dan muncul di depan rumah sakit lain. Halaman lainnya mencakup area yang luas dan bangunannya elegan. Luming sangat puas. Di gerbang halaman lain, ada beberapa kata, Dongtian Biyuan. Tangan Luming bergerak dan token emas ungu muncul. Itu adalah token Shenwei-nya. Kemudian, Luming menyuntikkan ki yang sebenarnya ke dalam token Shenwei. Token itu bersinar dengan cahaya Tao, dan cahayanya meluas ke halaman lain. Bersenandung. Halaman lain bergetar, dan tirai tipis muncul, menutupi seluruh halaman lainnya. Saat ini, tirai tipis di depan gerbang dipisahkan di kedua sisi. Bagus, tidak buruk. Luming sangat puas. Dengan cara ini, dia tidak akan takut untuk dimata-matai di masa depan atau beberapa rahasia. Luming masuk. Begitu Luming masuk, tirai tipis menutup secara otomatis. Halaman lain, ada jembatan kecil, air, pavilion, dan ada 2 kamar dan aula. Di rumah sakit lain, ada suasana yang padat. Aura, kabut ini sebenarnya diubah oleh roh langit dan bumi. Aura langit dan bumi telah berubah menjadi substansi. Terlihat aura langit dan bumi di sini begitu kaya. Luming merasa bahwa di bawah halaman lain, ada aura tak terbatas, yang terus muncul. Mata-mata air roh benar-benar luar biasa, jadi latihlah. Segera, Luming duduk bersila, dan darah Jiulong memadat. Mengaum. Darah Jiulong meraung dan menyedot, dan kekuatan menelan yang mengerikan pecah secara menyeluruh. Huhuhu. Antara langit dan bumi, aura langit dan bumi yang kaya dan tak tertandingi berkumpul dengan liar menuju Luming. Aura langit dan bumi yang tak terbatas melahap darah Jiulong dan berubah menjadi ki sejati Luming. Ki murni yang dipadatkan oleh aura langit dan bumi sangat murni, terus menyatu dengan ki sejati Luming, menyempurnakan ki sejati Luming. Luming merasa bahwa semangat sejatinya terus menjadi murni dan ringkas. Dia bergerak maju perlahan dan sangat dekat dengan alam Jiuxiong Wuzong. 6 jam kemudian, Luming membuka matanya. Senang, sangat bahagia. Aura langit dan bumi di sini puluhan bahkan ratusan kali lebih kuat dari yang di luar. 1 hari latihan di sini sama dengan 100 hari latihan di luar. Luming menghela nafas. Setelah hanya berlatih,
Luming tidak menembus Wuzong Jiuzong, tetapi dia juga sangat dekat. Luming memperkirakan selama dia berlatih di sini terus-menerus selama setengah bulan, dia dapat menembus Wuzong Jiuxiong. Kecepatan ini sangat cepat. Kamu tahu, Luming sekarang berlatih tingkat ke-7 Zanlong Zhenjue. Ketebalan laki-laki yang kental dari ki asli adalah 8 kali lipat dari ki asli biasa. Dibutuhkan terlalu banyak energi. Jika Luming hanya berlatih dengan menyerap aura langit dan bumi, setidaknya butuh beberapa tahun bagi Luming untuk menembus Wuzong Jiuxiong. Aura langit dan bumi di sini dapat sangat mempercepat kecepatan kultivasi Luming. Apa tempat yang indah. Segera, Luming terus berlatih. Praktek ini adalah 2 hari. Hari ini, Luming sedang berlatih, dan tiba-tiba merasa bahwa token Shenwei sedikit bergetar. Dengan baik. Luming berhenti berlatih dan melihat token Shenwei. Seseorang di luar sana. Luming berpikir. Siapa itu? Apakah ini badai pedang? Luming tidak mengenal beberapa orang di Istana Tuhan. Siapa yang mencarinya sekarang? Bangun, keluar, token menyala. Tirai cahaya akan terpisah secara otomatis. Di luar halaman, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tangannya. Pada usia 28 tahun, pemuda itu berdiri dengan tangan di punggung, dan tidak ada nafas di tubuhnya. Namun, Luming merasa bahwa dia memiliki perasaan berdiri di kaki gunung. Pemuda ini berdiri sesuka hati, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Sungguh kultivasi yang dalam, pria ini benar-benar master yang tak tertandingi di alam Raja Wu. Mata Luming berkilat dan hatinya tergerak. Pemuda berbaju putih, melihat Luming, menunjukkan senyum lembut di wajahnya dan berkata, Luming. Ya, aku tidak tahu kamu. Luming bertanya. Di bawah Musi Yuan, Istana Dewa Surga hanyalah penjaga biasa dari Dewa Surga. Senyum pemuda berjubah putih. Mu. Luming berpikir dan bertanya ragu-ragu, oh, aku belum pernah bertemu dengan kakakmu. Aku tidak tahu apakah kakakmu sedang mencariku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Bukan masalah besar, hanya saja kamu baru saja tiba. Ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu. Jalan Musi Yuan. Apa masalahnya? Tanya Luming. Luming, kamu tidak keluar hari ini. Sekarang, kelompok baru Kaisar Tianshan Wei dikabarkan secara luas. Penjaga Tianshan Timur tidak layak namanya. Ia memiliki kekuatan tempur terendah dan kultivasi terlemah. Seharusnya tidak menduduki sumber daya yang bagus. Jalan Musi Yuan. Apakah ada hal seperti itu? Luming mengerutkan kening. Itu benar, dan kali ini, itu benar-benar sisi timur, yang paling lemah. Di selatan, utara dan barat, ada talenta setengah tingkat raja. Dalam 3 hari lainnya, Shenwei semuanya setengah tingkat raja. Bakat. Apalagi, ada 2 setengah langkah raja di selatan dan barat, dan persaingannya sangat sengit. Hanya di timur, tidak ada 1 setengah raja setengah langkah. Aku mendengar bahwa 2 raja setengah langkah yang kalah di selatan dan barat telah memusatkan perhatian pada kamu. Aku khawatir mereka akan menantang kamu. Begitu kamu menjadi dikalahkan, mereka akan mengambil tahta penjaga surga timur dan menempati tempat tinggalmu. Lebih penting lagi, mereka akan mengambil tempat di mana kamu memasuki lereng Baisen. Jalan Musi Yuan. Oh. Luming menggerakkan matanya, lalu menatap Musi Yuan dan berkata, aku lebih penasaran karena kamu dan aku tidak punya alasan. Mengapa kamu ingin memberitahuku ini? Kamu tidak harus tahu itu. Kamu harus lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Setelah mengatakan itu, Musi Yuan langsung berbalik dan melangkah keluar, dan sosok itu menghilang. Apa kecepatan cepat? Mata Luming terpaku. Dengan penglihatannya, dia hampir tidak melihat bagaimana Musi Yuan pergi. Musi Yuan ini, aku khawatir, lebih dari kerajaan Raja Wu. Siapa dia? Mengapa kamu dengan baik hati mengingatkan aku bahwa nama keluarga aku adalah Mu, dan aku tidak tahu apa hubungannya dengan kakak perempuan bela diri Mulan? Pikiran Luming terus berputar, bingung. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, aku tidak tahu mengapa. Yah, aku akan masuk dan menyelesaikannya. Saatnya mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Luming berbisik dan berbelok ke halaman lain. Sesaat kemudian, Musi Yuan memberitahu seorang lelaki tua berita di Istana Dewa Surgawi, sebuah aula kuno dan sederhana. Aku sudah mengingatkan Luming. Jalan Musi Yuan. Yah, itu bagus. Meskipun Luming tidak buruk, dia masih jauh dari itu. Kita tidak bisa membantunya terlalu banyak. Ingatkan saja dia, jika kamu ingin menjadi pria yang kuat, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Hanya melalui pengalaman kamu bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di masa depan, akan ada jejak kemungkinan untuk bersaing dengan yang itu. Pria tua itu menghela nafas. Sulit, tapi gadis itu memiliki mata yang bagus. Dia menemukan kejeniusan di pegunungan kecil Yundi. Kata Musi Yuan sambil tersenyum. Kemudian mereka mengobrol beberapa patah kata, dan Musi Yuan pergi. Nak, apa yang ayahmu putuskan tidak bisa dilanggar. Pria tua itu menghela nafas pelan dan kemudian terdiam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.